Tuan Qin di depan saya benar-benar membeli semuanya sekaligus. Pesanan ini, sudut mulut Xiao Liu kini melengkung 45 derajat, bahkan Aka pun tidak bisa menahannya. Dia tidak khawatir Qin Chuan tidak akan membayar. Karena masih ada puluhan juta dolar di kartu isi ulangnya setelah Dai Jiajia dan Wang Yun memesan hidangan, Xiao Liu berkata. Tuan Qin, saya akan segera memesankan untuk Anda. Xiao Liu mundur 2 langkah ke pintu lalu berbalik dan bergegas keluar. Tanpa sengaja, dia menabrak manajer hotel Sui Jianing yang hendak memasuki pintu. Maaf, manajer Sui, mengapa Anda begitu bingung? Ini adalah restoran kelas atas di Kyoto, bukan warung pinggir jalan. Anda harus mengikuti aturannya, oke? Xiao Liu mengangguk berulang kali. Sui Jianing melihat bahwa pihak lain sedang terburu-buru untuk memesan, jadi dia melambaikan tangannya dan meminta pihak lain untuk pergi. Sui Jianing masuk ke dalam kotak dan segera memasang senyum ramah ketika dia melihat Qin Chuan dan 2 orang lainnya. Bos Qin, maafkan saya, tapi saya ada urusan dengan Bos Hua. Qin Chuan tidak suka diganggu, jadi dia berkata, tidak apa-apa, lakukan saja urusanmu. Setelah dia selesai berbicara, dia melihat ke arah Hua Xiong yang mengikuti di belakangnya dengan tatapan licik di wajahnya. Bos Hua, apakah taruhan yang kita buat barusan masih berlaku? Hua Xiong awalnya ingin mengabaikan Qin Chuan. Kamu ingin aku mentraktirmu makan hanya untuk menjemput pacarku? Mimpi apa yang sedang kau alami? Namun dia bisa merasakan tatapan Wang Yun dan Dai Jiajia serta tatapan manajer hotel Sui Jianing. Dia berpikir jika dia curang sekarang dia akan kehilangan semua muka keluarga Hua. Hua Xiong mengertakkan gigi dan berkata, ini hanya makan malam. Paling banter harganya puluhan ribu dolar. Bagi keluarga Hua kami, itu tidak berbeda dengan makan di warung pinggir jalan. Anda dapat makan sebanyak yang Anda mau. Bahkan 10 abalon dan lobster pun tidak masalah. Hua Xiong tidak akan pernah mengerutkan kening. Setelah Hua Xiong selesai berbicara, dia meludah dalam hatinya. Sialan, tidak tahu malu. Punya uang untuk mengisi kartu tetapi tidak punya uang untuk membelanjakannya. Ternyata itu semua proyek menyelamatkan muka. Sangat berharga untuk menghabiskan puluhan ribu dolar agar Jia melihat betapa pelitnya Anda. Terima kasih, Tuan Hua. Qin Chuan membungkuk kepada Hua Xiong dan berterima kasih padanya. Hua Xiong mendengus. Xiao Liu segera kembali dengan sebotol anggur di tangannya. Sui Jianing melirik ke samping dan segera menarik napas dingin. Yamazaki 55. Bab 665 Kemasi. Setelah makan dan minum, Xiao Liu memberikan senyuman lebar pada Sui Jianing. Dia berusaha sebaik mungkin untuk menyembunyikan kegembiraan dan kebahagiaannya dan berkata kepada Qin Chuan, Bos Qin, apakah Anda membutuhkan saya untuk membuka anggurnya? Qin Chuan mengangguk dan berkata, tuangkan segelas untuk Tuan Hua, dia yang membayar makan malam kita hari ini. Xiao Liu masih tersenyum. Dia tidak peduli siapa yang mentraktirnya atau siapa yang membayar tagihannya. Bagaimanapun, komisi sebesar 630.000 yuan adalah miliknya. Hua Xiong melihat sekilas anggur di tangan Xiao Liu dan dia merasa ada sesuatu yang salah. Mengapa botol anggur ini terasa familiar bagiku? Meskipun Sui Jianing tidak mendapatkan komisi 5% sebagai manajer hotel, dia tidak dapat menghindari dividen. Dia tertegun selama beberapa detik. Kemudian kembali normal dan berbicara dengan sungguh-sungguh, Bos Hua, sebotol anggur ini adalah Yamazaki 55. Itu dibeli oleh bos kami, Chao, di rumah lelang Sotheby's. Kami memiliki total 3 botol di toko dan ini adalah salah satunya. Yamazaki 55, semakin Hua Xiong memikirkannya. Semakin dia merasa bahwa dia telah ditipu oleh Qin Chuan. Aku bilang aku akan mentraktirmu makan, tetapi aku tidak bilang aku akan mentraktirmu minum. Namun, Hua Xiong tidak bisa mengatakan dia akan menyesalinya sekarang. Ini semua karena aku meninggikan nada bicara barusan. Jika aku menentang keinginanku pada menit terakhir, keluarga Hua pasti akan kehilangan muka. Sialan, anggur ini harganya tidak mungkin ratusan ribu kan? Dibandingkan dengan ratusan ribu, wajah keluarga Hua lebih penting. Hua Xiong menghibur dirinya sendiri di dalam hatinya. Xiao Liu dengan cepat menuangkan anggur untuk semua orang dan memberikannya kepada mereka satu persatu. Qin Chuan memintanya untuk menuangkan segelas untuk Sui Jianing juga. Pihak lain sangat ketakutan dan menolak berulang kali. Lagi pula, dengan seteguk anggur ini, 50.000 yuan hilang. Namun, di bawah kebaikan Qin Chuan yang berulang-ulang, Sui Jianing mengambil gelas anggur dengan malu-malu. Dia berulang kali berterima kasih padanya, terima kasih, Tuan Qin, atas kebaikan Anda. Hua Xiong sangat tidak senang, jelas sekali saya yang membayar makanan ini, jadi mengapa dia hanya berterima kasih kepada Qin Chuan dan bukan saya, manajer Sui. Minum saja, ini hanya segelas anggur, aku mampu membelinya. Saat Hua Xiong berbicara, dia berjalan ke arah Dai Jiajia dan mendentingkan gelas dengannya. Qin Chuan mengangkat gelasnya dan berkata, mari kita angkat gelas kita dan menyambut Jiajia kembali ke Tiongkok. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat gelasnya dan memberi isyarat kepada semua orang satu persatu lalu meminumnya sekaligus. Setelah Sui Jianing selesai minum, dia tidak bisa menahan diri untuk berseru, Yamazaki 55 benar-benar anggur yang enak, lembut di lidah, dan aftertaste yang lama. Segelas ini seharga gaji sebulan untukku. Hua Xiong diam-diam menuangkan segelas lagi untuk dirinya sendiri. Anggur ini lezat, akulah yang membayarnya, jadi tidak apa-apa untuk minum satu gelas lagi. Ketika dia mendengar desahan Sui Jianing, dia dengan santai berkata, manajer Sui, Anda melebih-lebihkan. Bahkan jika anggur ini harganya ratusan ribu. Segelas hanya 1.000 yuan paling banyak, dan gaji Anda lebih dari itu. Tuan Hua, Anda bercanda. Sebotol Yamazaki 55 tahun ini.
Secangkir 20 ml dijual seharga 50.000 yuan di toko kami. Gaji saya sebenarnya tidak setinggi itu. Ketika Hua Xiong mendengar ini, tangannya gemetar dan anggur di gelas tumpah tepat ke pakaian Dai Jiajia. Wang Yun dengan cepat mengeluarkan tisu untuk menyeka wajah Dai Jiajia. Saat ini Hua Xiong tidak peduli tentang mengenakan pakaian Jiajia atau wajahnya, matanya membelalak dan dia dengan cepat bertanya. Apa gelas anggur 20 ml seharga 50.000 ya Tuan Hua? Berapa harga botol itu? Hua Xiong bertanya. Sebotol Yamazaki 55 tahun, harganya 4. Wajah 2 juta watt 42 juta. Hua Xiong memerah karena marah dan dia memelototi Qin Chuan. Kamu. Qin Chuan mengangkat matanya sedikit dan berkata, putra kedua dari keluarga Hua, salah satu dari 4 keluarga terkaya di Kyoto. Apakah dia tidak peduli dengan 42 juta? Aku, baru saja kamu menyuruhku memesan apapun yang aku inginkan. Tuan Huayu, jangan menyesalinya, ya? Jika kamu menyesalinya, aku bisa membayarnya sendiri, tapi aku tidak akan tutup mulut. Aku yakin orang-orang akan memberitahu semua orang bahwa keluarga Hua, salah satu dari 4 keluarga besar di Kyoto, menolak untuk membayar anggur. Ceka, bagaimana orang akan memandang keluarga Hua di masa depan? Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Hua Xiong sekarang seperti orang bodoh yang makan jamu pahit, tidak bisa mengungkapkan rasa sakitnya. Ini adalah konspirasi besar. Entah kau ditipu atau kau kehilangan muka. Tinju Hua Xiong hampir meledak. Aku diam-diam berkata pada diriku sendiri, muka itu penting, muka itu penting, muka. Tak lama kemudian makanan disajikan. Hua Xiong tetap diam. Dia menarik kursi dan bersiap untuk duduk. Tuan muda kedua Hua, kami sudah sepakat sebelumnya, jika kau kalah taruhan, kau tidak akan mengganggu kami saat kami sedang makan malam. Tuan kedua dari keluarga Hua, salah satu dari 4 keluarga besar di Kyoto, tidak akan melanggar janjinya. Hua Xiong sangat marah hingga giginya gatal. Tindakan Qin Chuan sama saja dengan menggunakan uangnya sendiri untuk menjemput gadisnya sendiri. Hua Xiong merasa kepalanya hijau. Dia benar-benar ingin marah. Tetapi dia tidak berani marah di depan Dai Jiajia agar tidak memengaruhi pengaturan masa depannya. Dia mengangguk 2 kali dengan ganas pada Qin Chuan. Kemudian kembali ke ruangannya. Tanpa Hua Xiong bertindak sebagai lampu, Qin Chuan, Dai Jiajia, dan Wang Yun sangat menikmati makanan itu. Di tengah makan, Qin Chuan memanggil pelayan Xiao Liu. Dia menunjuk makanan di atas meja dan berkata, Xiao Liu, tolong buat pesanan lagi untuk makan malam ini untuk saya dan bawa pergi. Ngomong-ngomong, ini akan didasarkan pada standar untuk makanan di tempat. Lagi pula ada biaya layanan 15, jadi Anda bisa menghasilkan lebih banyak uang. Xiao Liu mengangguk senang ketika mendengar bahwa Tuan Qin sangat perhatian. Dia segera berlari keluar untuk memesan. Qin Chuan melihat pakaian yang dikenakan Dai Jiajia dan berkata, di Kyoto sangat dingin di musim semi, mari kita pergi membeli beberapa pakaian setelah makan malam. Qin Chuan mengatakan ini karena dia melakukan yang terbaik untuk menebus kerugian mental yang disebabkan pada Dai Jiajia karena ditahan di Korea Selatan. Dia adalah pria lurus dan tidak tahu bagaimana memberi kompensasi kepada pihak lain. Memberi uang secara langsung terlalu vulgar dan Dai Jiajia tidak kekurangan uang. Qin Chuan memutar otaknya dan hanya bisa mendapatkan ide untuk mengajak pihak lain keluar untuk makan malam dan berbelanja. Wanita di sisi lain lebih suka makan dan berbelanja. Ketika Dai Jiajia mendengar ini, kejutan yang hampir tidak terlihat muncul di wajahnya. Kemudian dia menyembunyikan keterkejutannya dengan sangat baik, tetapi ada senyum bahagia di wajahnya. Dia tahu bahwa fakta bahwa Qin Chuan berinisiatif untuk memintanya pergi berbelanja pakaian menunjukkan bahwa dia peduli padanya. Meskipun perhatian ini antara kolega, itu sudah cukup untuk Dai Jiajia. Akulah yang mengotori pakaian Jiajia hari ini, jadi aku harus membelikan gaun ini untuknya. Sebuah suara tiba-tiba datang dari pintu, dan 3 orang di ruangan itu terkejut. Tuan Hua, saya sangat berterima kasih atas undangan makan malam Anda malam ini. Tapi untuk pakaiannya saya pikir akan lebih baik bagi saya untuk memberikannya kepadamu sendiri. Hua Xiong mendengar sarkasme Qin Chuan dan mendengus dingin. Bos Qin, saya ceroboh tentang perjamuan rumah Rong. Saya tidak pernah menyangka bahwa seseorang akan dapat mengisi kartu keanggotaan senilai 100 juta yuan di perjamuan itu. 100 juta Wang Yun dan Dai Jiajia berseru pada saat yang sama. Qin Chuan tersenyum dan berkata dia bercanda, saya menambah 50 juta saat pertama kali datang ke sini. Dan saya menambah 50 juta hari ini juga, totalnya 100 juta, bukan hanya pembayaran satu kali. Rahang Wang Yun hampir jatuh ke tanah. Apa perbedaan antara mengisi ulang 100 juta dalam 2 angsuran dan mengisi ulang 100 juta dalam 1 angsuran? Bukankah semuanya 100 juta? Bab 666 konsumsi pusat perbelanjaan teratas. Wang Yun merasa bahwa ketiga pandangannya hampir hancur berkeping-keping hari ini. Para blogger yang dulu memamerkan kekayaan mereka di Douyin benar-benar lemah, tidak peduli berapa banyak yang mereka makan atau seberapa mewah tempat itu. Satu kali makan bisa menghabiskan puluhan ribu dolar paling banyak. Bahkan jika Anda menambahkan sebotol anggur berkualitas seharga 1 juta dolar, harganya tidak akan mencapai 100 juta. Saat ini, Sui Jianing berjalan ke kamar dengan 2 kartu di tangannya dan menyerahkannya kepada Qin Chuan dengan hormat, Bos Qin. Kartu isi ulang telah disiapkan untuk Anda. Qin Chuan mengambil kartu-kartu itu dan memberikan satu kepada Dai Jiajia dan satu kepada Wang Yun. Kamu telah dirugikan di Korea, tidak ada makanan enak di sana.
Saya pikir perjamuan Rongfu cukup bagus. Saya telah mengisi ulang 25 juta di masing-masing dari kedua kartu ini. Jika kamu tidak ingin memasak di rumah, datang saja dan makan. Meskipun Dai Jiajia terkejut di dalam dirinya tetap tenang di permukaan, tapi Wang Yun tidak lagi mampu melakukannya. Ini adalah pertama kalinya dia melakukan percakapan langsung dengan Qin Chuan. Qin, Tuan Qin, berapa banyak yang Anda katakan ada di kartu ini? Hati yang bersemangat dan tangan yang gemetar membuat Wang Yun lupa akan perbedaan status antara dia dan Qin Chuan. Dia benar-benar tidak tahan dengan dampak yang begitu kuat. 25 juta, Qin Chuan mengulangi. Wang Yun merasakan tekanan darah di dadanya tiba-tiba naik 25 juta kartu makan. Aku Wang Yun hampir bersumpah. Dia sama sekali tidak bisa membayangkan atau mengerti. Kepalaku terasa pusing 225 juta kartu makan. Jumlah uang ini dapat membuat seseorang bebas secara finansial, tetapi bos hanya menggunakannya untuk makan. Hati Wang Yun berada dalam kekacauan. Hua Xiong tidak tahan lagi. Sorotan utamanya telah dicuri berkali-kali hari ini. Hanya 25 juta, kau berbicara seolah-olah tidak ada yang punya. Tuan Qin, orang-orang Kyoto tidak peduli tentang berapa banyak uang yang mereka punya. Orang-orang di Kyoto peduli tentang wajah. Hua Xiong mendesak. Anak muda, hari ini aku akan menunjukkan kepadamu bagaimana menggunakan wajah di Kyoto. Qin Chuan awalnya ingin menolak pihak lain secara langsung. Lagi pula, putra kedua dari keluarga Hua, salah satu dari 4 keluarga kaya di Kyoto, tampaknya tidak terlalu pintar. Namun kemudian saya berpikir, tidak masuk akal untuk tidak memberi mereka sedikit muka ketika mereka mengundang saya makan malam. Setelah Xiao Liu memesan, dia memasuki kamar pribadi, Qin Chuan melihat bahwa makanan telah diantar ke mobil. Jadi dia berkata kemana Tuan Hua akan membawa kita untuk melihat wajahmu, saat di Kyoto kamu harus pergi ke Mall es kaki, Qin Chuan melirik Dai Jiajia. Karena pihak lain tidak keberatan, dia mengangguk. Kelompok itu meninggalkan kotak dan pergi ke tempat parkir. Ketika dia berjalan ke meja depan, Hua Xiong dihentikan oleh Sui Jianing. Dia menyerahkan 2 tagihan. Tuan muda Hua, ini tagihan untuk malam ini. Silakan lihat. Hua Xiong melihat punggung Qin Chuan dan 2 lainnya. Ingin menyusul dan berkata dengan tidak sabar, jangan lihat, cukup bayar tagihannya. Oke Tuan Hua. Hua Xiong mengeluarkan kode QR pembayaran Weixin dan resepsionis memindainya dengan pemindai. Tuan guru kedua Hua, maaf, sepertinya saldo prestise Anda tidak cukup. Hua Xiong tercengang, saldo prestise tidak cukup. Anda pasti bercanda, coba lagi, pasti ada yang salah dengan mesin Anda. Keluarga Chow sangat pelit sehingga mereka menolak untuk meningkatkan peralatan untuk restoran sebesar ini. Maaf, Tuan Huai, saldo prestise Anda memang tidak cukup. Hua Xiong tertegun. Bagaimana mungkin? Dia keluar dari kode QR pembayaran dan membuka saldo Weixin. Ada lebih dari 8 juta di sini, bagaimana mungkin tidak cukup? Bahkan jika sebotol anggur berharga 42 juta, tidak mungkin makanan yang kita makan harganya lebih dari 4 juta. Sui Jianing mengeluarkan tanda terima lagi dan menyerahkannya lebih dari biaya kedua Huate. Biaya makanan untuk 2 meja adalah 50.000 yuan total. MRKIN memesan 3 botol Yamazaki 55, harga botol tunggal adalah 42 juta, harga 3 botol adalah 126 juta. Apa 3 botol sialan orang itu sangat tidak tahu malu, bagaimana dia bisa punya keberanian untuk makan minum dan mengambil 12,6 juta untuk minum dan dia minum air suci. Hua Xiong berdiri di depan konter kasir dan mengeluh dengan liar. Sui Jianing tersenyum dan mengabaikan keluhan Hua Xiong. Hua Xiong sudah lelah memarahi dan tidak punya pilihan selain membayar tagihan. Saat dia mengeluarkan kartu platinum, Xiao Liu dengan cepat membungkuk untuk membisikkan sesuatu di telinga Sui Jianing. Kemudian menyerahkan daftar kepadanya. Sui Jianing mengambil daftar itu dan menyerahkannya kepada Hua Xiong. Apa ini kupon diskon? Maaf, Tuan Hua. Saya lupa memasukkan biaya ini tadi. Hua Xiong mengambil kwitansi itu dan melihatnya. Dia menemukan makanan itu tampak familiar. Dia mengambil resi dari kotak Qin Chuan dan membandingkannya. Apa kau pikir aku bodoh? Kedua resi ini persis sama. Apa yang ingin kau lakukan? Menjebakku. Sui Jianing tersenyum dan berkata. Maaf, Tuan Hua, ini permintaan Tuan Qin. Dia meminta paket identik untuk dibawa pulang. Jadi hidangan di kedua kwitansi itu sama, Anda dapat mengetahuinya dari waktu pemesanan dilakukan. Ini adalah 2 pesanan. Setelah mendengar ini Hua Xiong hampir menggigit gigi belakangnya sampai hancur. Sialan, mal perbelanjaan ke Kyoto. Mal perbelanjaan ini adalah tempat penjualan barang-barang mewah terbesar di Kyoto yang menampung merek-merek mewah terkemuka dari seluruh dunia. Tempat parkir pusat perbelanjaan itu dipenuhi dengan mobil-mobil mewah dan Mercedes-Benz serta BMW hanya dapat dianggap sebagai model entry level. Mobil-mobil super dari berbagai merek dapat dilihat di mana-mana serta model edisi terbatas. Bentley milik Hua Xiong bergegas sepanjang jalan dan akhirnya bergegas di depan Qin Chuan saat memasuki tempat parkir. Dia menelepon Qin Chuan dan berkata, bos Qin, saya adalah anggota tingkat atas SKK Mall. Berkat saya hari ini kamu bisa memarkir mobilmu di posisi yang paling mencolok di pintu masuk. Setelah mengatakan itu Hua Xiong menutup telepon, menjangkau keluar jendela mobil dan melambai ke Qin Chuan, di belakangnya, ikuti aku.
Pusat perbelanjaan kelas atas biasa suka bermain trik dan memarkir beberapa mobil mewah di pintu masuk mall. Agar menunjukkan kekuatan mall, mereka membuat orang biasa merasa bahwa mereka berada pada level yang sama dengan mereka yang mengendarai Ferrari dan Lamborghini. Pusat perbelanjaan kelas atas berbeda karena tidak ada merek di dalamnya yang melayani orang biasa. Tentu saja tidak perlu persetujuan dari orang biasa, mereka hanya membutuhkan afirmasi dari pelanggan target mereka. Yang perlu mereka lakukan adalah merangsang konsumsi di antara pelanggan target. Cara termudah adalah dengan membandingkan. Siapapun yang menjadi anggota top berhak memarkir mobilnya di pintu masuk mall, tidak masalah apakah orang lain mengendarai Audi atau Alto. Atau bahkan Wuling Hongguang. Beberapa orang bahkan sengaja menembus ambang keanggotaan tertinggi pusat perbelanjaan hanya untuk memarkir mobil rusak di pintu masuk mall sebagai lelucon. Begitu semua orang turun dari bus, seorang tenaga penjualan wanita datang berlari dari kejauhan. Dia tersenyum pada Hua Xiong berulang kali, "Tuan Hua, selamat datang, selamat datang." Sudut mulut Hua Xiong melengkung ke atas meskipun sikap pihak lain sangat baik. Tapi dia ingin memanfaatkan situasi untuk memamerkan wajahnya. "Rose, sikap pelayananmu hari ini tidak bagus, aku bilang aku akan datang. Tetapi kamu bahkan tidak menyapaku." Pramuniaga Rose meminta maaf berulang kali. "Maaf Tuan Hua, today tuanmu Presiden LV China datang untuk memeriksa toko, jadi kami sedikit sibuk." Hua Xiong senang mendengar bahwa Wu Yue Presiden LV China juga berada di pusat perbelanjaan. Es kaki, ya Tuhan tolong aku, ya Tuhan tolong aku. Bab 667, jangan pelit saat pria menghabiskan uang. Hua Xiong menoleh ke Qin Chuan dan berkata, "Bos Qin, apakah kamu kenal Wu Yue?" Qin Chuan mengingat dengan hati-hati. Tetapi dia tidak memiliki kesan mendalam tentang nama ini, seolah-olah tidak ada pertemuan di antara mereka. Bagaimanapun juga, nama-nama yang bisa dia ingat bukanlah nama Presiden AS atau Menteri Luar Negeri AS. Tetapi nama-nama Raja Inggris Raya, Raja Arab Saudi, dan Presiden Iran. Seorang Presiden LV China saja tidak layak meninggalkan kesan apapun pada Qin Chuan. "Aku tidak mengenalnya," kata Qin Chuan dengan tenang. "Oh, dia adalah Presiden LV China dan teman baik keluarga Hua kita," kata Hua Xiong dengan bangga. "Dia sangat gembira. Lihat, lihat. Ini adalah muka. Ini adalah fondasi dari 4 keluarga besar di Kyoto dengan teman-teman di seluruh dunia, di semua lapisan masyarakat. Rose, saya sangat akrab dengan Presiden Anda, Wu Yue. Ketika kita masuk ke toko, bawa saya untuk menyapanya." Rose mengangguk berulang kali setelah mendengar ini. Dia tahu betul identitas orang di depannya, salah satu dari 4 keluarga Hua paling kuat di Kyoto. Mengingat kekuatan keluarga mereka, wajar saja jika mereka akrab dengan presiden mereka sendiri. Rose berjalan di depan semua orang dan membimbing mereka ke dalam pusat perbelanjaan es kaki. Saat berjalan ke lantai pertama mall, Anda akan menemukan toko utama merek-merek mewah top dunia dari Tiongkok. Setiap toko memiliki gaya dekorasi yang berbeda, tetapi semuanya mencerminkan selera yang mewah dan indah. Hua Xiong tidak merasa lega sampai semua orang masuk ke mall. Dia takut situasi itu akan terjadi lagi seperti yang terjadi di perjamuan rumah Rong sebelumnya, di mana Qin Chuan adalah seorang VIP tersembunyi dan akan memberinya keuntungan. Tapi sekarang semua orang telah berjalan ke mall dan tidak ada tenaga penjual dari toko mewah manapun yang keluar untuk menyambutnya. Berdasarkan pengalaman Hua Xiong selama bertahun-tahun dalam pamer, dia dengan tegas menyimpulkan bahwa pihak lain bukanlah anggota papan atas mall dan tidak sering datang ke sini untuk berbelanja. Lagi pula, dia merasa bahwa jika seseorang yang sok seperti Qin Chuan adalah anggota top, tidak mungkin dia melewatkan kesempatan untuk membuat staf penjualan berbaris untuk menyambutnya. "Bos Qin Yo, jangan sering-sering datang ke mall es kaki ya." "Yah, aku baru sekali ke sini." Qin Chuan mengatakan yang sebenarnya sikap pelayanan mall ini tidak terlalu baik, jadi aku tidak suka datang ke sini. Sikap pelayanan bos es kaki kami adalah pusat perbelanjaan terbaik di negara ini. Staf setiap toko mewah dipilih dengan cermat dan dilatih dengan ketat. Bagaimana mungkin sikap pelayanan mereka buruk? Rose berkata, setelah mendengarkan dari jarak dekat, dia bisa mendengar percakapan antara Qin Chuan dan Hua Xiong. Dia jelas merasa bahwa Hua Xiong sengaja menargetkan Qin Chuan dan terus-menerus menjebaknya. Rose mengambil kesempatan untuk membantah Qin Chuan. Bagaimanapun, dia harus berada di garis depan yang sama dengan sponsor keuangannya. Putra kedua keluarga Hua menyumbangkan 1 atau 2 juta untuk penampilannya setiap tahun. Adapun pihak lain, dia hanya datang ke es kaki sekali seumur hidupnya. Berapa banyak penampilan yang bisa dia sumbangkan? Hua Xiong menatap Rose dengan tatapan positif. "Gadis ini memiliki mata yang tajam. Aku akan membelikanmu tas tambahan nanti." Hua Xiong tertawa dan berkata, "Bos Qin Yo telah ditampar wajahnya." Pelayan di toko-toko mewah semuanya terlatih, jadi bagaimana mungkin sikap pelayanan mereka buruk? "Kamu pasti enggan mengeluarkan uang untuk wanita, jadi kamu mengatakan itu dengan sengaja." Kata-kata Hua Xiong adalah ejekan halus terhadap Qin Chuan karena tidak membayar makanannya barusan. "Bos Qin, jangan pelit pada wanita ketika seorang pria perlu mengeluarkan uang untuk seorang wanita." Dia harus murah hati. Hua Xiong menunjuk Wang Yun dan Dai Jiajia dan berkata, "Wanita-wanita pembelian hari ini akan dibayar oleh saya Tuan. Tas Huawei Shaver manapun yang kamu suka, silakan ambil saja." Hua Xiong selesai berbicara dan menepuk bahu Qin Chuan. "Bos Qin, aku tahu kamu punya uang, tapi kamu harus seberani aku saat membeli barang." Qin Chuan akhirnya mengerti maksudnya.
Aku baru saja makan makanan senilai lebih dari 10 juta yuan darimu dan kamu sudah menyimpan dendam padaku. Qin Chuan menghela napas sedikit. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia juga seorang pendendam. Dia meminta kembali. Tas mana yang kamu suka? Ambil saja, Tuan Qin, tas manapun yang kamu mau. Aku bisa memberimu satu. Bukan itu maksudku. Maksudku membelikan barang untuk wanita. Aku tidak pernah membiarkan mereka memilih. Jangan biarkan mereka memilih selama mereka datang ke toko dan menyentuh produk. Aku akan membelinya peduli apakah mereka menyukainya atau tidak. Ketika Hua Xiong mendengar ini dia tertegun pada awalnya dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Bos Qin Yo berpikir Anda adalah pahlawan novel super kaya dan Anda membeli semua yang Anda sentuh jika seseorang menyentuh seluruh toko. Kalau begitu, bukankah kamu harus membeli seluruh toko mewah? Ya, itu benar, Qin Chuan berkata dengan wajar. Jangan menyombongkan diri sebelum kamu berpikir. Katakan padaku di toko mana kamu pernah melakukan ini? Oh, lupakan saja, jangan bicarakan masa lalu, kenapa kamu tidak menyebutkannya? Tidak bisakah Tuan Qin mengada-ada? Bukan begitu, aku hanya berpikir ini akan membuat Tuan Hua kehilangan muka, aku membeli dari seluruh toko sekaligus, sementara Tuan Hua hanya membeli satu tas dalam satu waktu dibandingkan Tuan Hua terlihat terlalu lusuh dan terlalu malu akan baik-baik saja jika Qin Chuan tidak mengatakan ini. Tetapi ketika menyangkut wajah Hua Xiong segera tersipu dan menjadi marah. Jika kamu punya nyali jangan terus mengarang cerita. Jika itu benar aku akan Hua Xiong hendak mengatakan sesuatu tetapi dia menahannya. Dia selalu merasa seperti sedang ditipu lagi. Bagaimana jika itu benar? Apakah Anda akan menjadi seperti saya? Tuan Hua? Qin Chuan membalas melangkah maju selangkah demi selangkah dua. Bos Hua, siapa bilang kamu tidak boleh pelit dengan wanita? Pria harus bermurah hati dalam hal membelanjakan uang untuk wanita. Karena aku pelit. Jika kamu tidak menghabiskan lebih banyak dariku, kamu bahkan lebih pelit. Aku khawatir kamu akan merusak reputasi keluarga Hua. Setetes keringat dingin muncul di dahi Hua Xiong. Sialan, ini konspirasi lain. Tidak peduli seberapa bodohnya Hua Xiong. Dia bisa melihat bahwa Qin Chuan menempatkan dirinya di atas api. Jika aku tidak menerima pihak lain sekarang, bukankah itu akan sangat memalukan? Keluarga Hua bisa tanpa uang, tetapi mereka tidak bisa kehilangan muka. Hua Xiong melirik ketiga wanita di sekitarnya dan menelan ludah. Setelah merenung sejenak, Hua Xiong tersenyum tipis. Dia memikirkan sebuah solusi. Qin Chuan bukanlah anggota top es kaki. Jadi tentu saja dia tidak menghabiskan begitu banyak uang di mal es kaki. Setelah pihak lain melaporkan nama-nama mal perbelanjaan lainnya, Anda dapat menggunakan alasan verifikasi untuk menunda waktu. Bagaimanapun, setelah beberapa waktu, tidak ada yang akan mengingat apa yang terjadi hari ini. Dengan cara ini Anda dapat menyelamatkan muka tanpa kehilangan banyak uang. Setelah Hua Xiong dengan hati-hati merencanakan dalam benaknya, dia diam-diam mengacungkan jempol pada dirinya sendiri dan berkata, "Saya benar-benar seorang jenius." Jadi dia berkata, Oke, Tuan Qin, beritahu saya di mana Anda melakukan hal yang sama. Saya akan memverifikasinya. Jika itu benar, saya akan mengikuti contoh Anda dalam menghabiskan uang seperti Nyonya Wang dan Tuan Dai." Qin Chuan berhenti dan menunjuk ke sebuah toko mewah di sebelah kanan sambil berkata, "Ini dia." Hua Xiong tertegun dan melihat papan nama toko Channel Chapter 668 Big Money Boss Kiotoske, pusat perbelanjaan toko utama Channel Asia. Zhou Ling sedang melakukan penyesuaian halus pada barang dagangan di toko dan tidak menghadap pelanggan. Senyum di wajahnya menghilang digantikan oleh sedikit rasa melankolis. Dua sel Samaina yang berdiri tidak jauh saling berbisik. Ada apa dengan wakil kepala toko? Dia sepertinya sedang dalam suasana hati yang buruk akhir-akhir ini. Kinerja toko kita tidak buruk. Itu termasuk dalam 3 besar di Asia, dan indikator kinerja terpenuhi setiap bulan. Apa yang Anda ketahui? Kemampuan Zhou Ling untuk menjadi wakil kepala toko di toko unggulan Asia ini tidak didasarkan pada kinerja ini. Kata tenaga penjualan lama dengan nada meremehkan. Bagaimana kita bisa mencapai ini tanpa penjualan yang sedikit seperti itu? Tanya tenaga penjualan baru dengan bingung. Tenaga penjualan lama melangkah lebih dekat dan berbisik. Dia bergabung dengan perusahaan kira-kira pada waktu yang sama dengan Anda. Dia baru datang setengah tahun lebih awal darimu. Dia baru datang ke sini setengah tahun lebih awal dariku. Dalam setengah tahun, dia dipromosikan menjadi wakil manajer toko utama Asia. Bagaimana mungkin? Wajah tenaga penjual baru itu dipenuhi keterkejutan. Wakil manajer toko mewah harus memiliki kecerdasan emosional dan keterampilan penjualan yang sangat tinggi. Hal-hal ini tidak dapat diasah dalam 1 atau 2 bulan atau setengah tahun atau 1 tahun. Bagaimana mungkin dia baru saja membual bahwa dia memiliki sponsor uang besar di belakangnya orang kaya raya? Apakah kamu sering datang ke sini untuk membeli tas? Kenapa aku tidak pernah melihatmu sebelumnya? Kamu sering membeli tas, maka kamu hanya bisa dianggap sebagai pelanggan besar. Mungkinkah sponsor kaya itu datang ke sini khusus untuk membeli perhiasan? Sebagai industri barang mewah, produk yang paling menguntungkan bukanlah tas atau pakaian. Tidak peduli seberapa mahal pakaian dan tas, selalu ada kisaran harga puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan sudah cukup. Tapi perhiasan berbeda selama memiliki dukungan merek. Berlian buatan apapun dengan hiasan platinum kecil dapat dijual kepada Anda seharga 8 angka. Umumnya toko-toko mewah memperlakukan pelanggan yang datang untuk membeli perhiasan seperti dewa. Lebih dari itu, orang kaya datang ke toko hari itu dengan pacarnya. Dia pertama-tama berkeliling secara acak, dan pacarnya melihat-lihat dan menyentuh barang-barang dengan santai.
Akhirnya, orang kaya itu langsung mengeluarkan American Express Centurion Black Gold Card. American Express Centurion Black Card bukankah itu kartu legendaris tanpa batas kredit ya? Ini jenis kartu yang tidak memiliki batas atas. Pada saat itu, sponsor uang besar mengatakan bahwa selama itu adalah sesuatu yang telah disentuh pacar saya akan mengemas semuanya dan membelinya. Brengsek, apakah ini benar? Kamu akan membeli apapun yang kamu sentuh ini terlalu berlebihan, mengapa? Kamu masih tidak percaya kan? Kalau tidak, kenapa menurutmu dia dipromosikan menjadi wakil kepala toko cabang utama Asia hanya 6 bulan setelah dia datang ke sini? Kantor pusat pasti berpikir bahwa dia memiliki hubungan khusus dengan pelanggan besar itu. Tidak semua merek bisa menemukan pelanggan besar yang dapat membeli seluruh toko dengan sekali pembelian dengan menggesek kartu emas hitam American Express Centurion. Dengan sponsor seperti itu, mengapa wakil kepala toko masih menghela napas? Awalnya semua orang mengira Zhou Ling mengenal orang kaya itu. Namun sejak saat itu, orang kaya itu tidak pernah datang ke toko kita lagi. Apakah itu berarti wakil kepala toko dan sponsor kaya itu telah berselisih? Apa gunanya putus? Sponsor kaya itu bahkan tidak mengenal Zhou Ling. Dia hanya memanfaatkan kekuatan sponsor besar itu. Zhou Ling tidak mendengar diskusi bawahannya, dia sedang bermain-main dengan barang dagangan di toko dengan panik. Seolah-olah dia mengucapkan selamat tinggal terakhirnya, Zhou Ling kemarilah sebentar di dalam toko channel seorang wanita berkeinginan kuat berkata kepada Zhou Ling. Ketika kedua tenaga penjual melihat bahwa orang yang berteriak itu memiliki tampang yang buruk, mereka dengan cepat memalingkan kepala mereka. Oh tidak, manajer akan marah. Zhou Ling melangkah maju dengan hati-hati tampak menghindar dan berkata, manajer. Zhou Ling, sudah beberapa bulan sejak kamu dipromosikan menjadi wakil kepala toko, kata kepala toko Jessica dengan nada marah di wajahnya. Manajer toko 4 bulan, sudah 4 bulan, kartu laporan macam apa yang Anda serahkan, manajer? Dalam 4 bulan terakhir saya telah mencapai target kinerja bulanan saya, Zhou Ling menjelaskan. Jessica berkata dengan tidak senang indikator kinerja bulanan. Apakah saya berbicara dengan Anda tentang itu ketika Jessica menyerahkan kandidat untuk wakil manajer toko ke markas? Dia berbohong kepada orang-orang di markas besar untuk pamer. Mereka berbohong bahwa Zhou Ling berteman dengan sponsor. Jadi sponsor datang ke toko untuk melakukan pembelian hari itu. Kebohongan ini berhasil membuat markas besar memberi Jessica kredit besar atas kinerja dan menjadikan Zhou Ling wakil manajer toko utama Asia. Tetapi itu juga meletakkan dasar bagi situasinya saat ini. Lebih dari setengah tahun telah berlalu sejak terakhir kali teman sponsor melakukan pembelian dan dia tidak pernah kembali untuk melakukan pembelian lagi. Markas besar menyadari sesuatu yang tidak biasa dan memberi Zhou Ling ultimatum jika dia gagal mempertahankan hubungan baik dengan sponsor uang besar. Dia harus berkemas dan pergi bagaimanapun. Dalam industri penjualan, sumber daya jauh lebih penting daripada usaha apapun. Hari ini adalah hari terakhir batas waktu yang dikeluarkan oleh markas besar I. Zhou Ling, jangan salahkan aku karena tidak berbicara baik tentangmu di depan para bos di markas besar. Kamu harus tahu mengapa markas mempromosikanmu. Air mata berkedip di mata Zhou Ling. Dia tidak berani mendongak dan menatap mata Jessica. Tenaga penjualan lama yang bergosip di dekatnya melihat ini dan datang untuk membuat komentar sinis. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, Zhou Ling hanyalah kucing buta yang menangkap tikus mati. Bagaimana bisa seorang pendatang baru yang baru saja memasuki industri ini memiliki sumber daya seorang bos besar? Bagi seseorang seperti Zhou Ling yang berasal dari pedesaan, bisa memasuki industri barang mewah saja sudah merupakan kehormatan besar. Tetapi sekarang dia telah menjadi wakil manajer toko. Dia sama sekali tidak layak untuk posisi itu jika dia berasal dari pedesaan. Dia seharusnya menjual barang-barang di jalanan. Industri barang mewah bukanlah sesuatu yang bisa dia jangkau. Staf penjualan lama semuanya memiliki senioritas lebih tinggi daripada Zhou Ling. Tetapi pada akhirnya bukan mereka yang dipromosikan menjadi wakil kepala toko, jadi tentu saja mereka tidak seimbang. Mata Zhou Ling berkaca-kaca dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun sebagai bantahan. Dia diam-diam berjalan ke sudut untuk menyeka air mata dari matanya. Tiba-tiba mata menghindarnya melihat pintu dan dia tertegun karena Zhou Ling melihat sosok familiar yang menghantuinya. Dia tidak bisa mempercayai matanya, jadi dia berkedip dan memastikannya lagi dan lagi. Saya yakin orang lain adalah Mer. Qin. Zhou Ling maju tanpa mengucapkan sepatah kata pun Mal Kiotoske di depan toko utama channel. Hua Xiong menunjuk ke tanda itu dan berkata dengan tidak percaya, Bos Qin Yo berkata Anda membeli semua toko ketika Anda datang ke sini sebelumnya. Anda pasti bercanda. Jika Anda benar-benar membeli semua toko, mengapa Anda bukan anggota top es kaki sekarang? Qin Chuan merentangkan tangannya dan berkata, karena saya tidak ingin datang untuk kedua kalinya. Keanggotaan teratas tidak penting bagi saya. Saya tidak menyangka Tuan Qin begitu suka bercanda, kata Hua Xiong sambil tersenyum. Salesperson Rose menimpali. Tuan Qin, anggota top es kaki dapat menikmati banyak layanan. Misalnya, parkir di pintu masuk mal. Qin Chuan sedikit mengernyit. Parkir di udara terbuka di depan mal, belum lagi matahari akan menyebabkan kerusakan permanen pada cat mobil saya. Hanya perilaku ini saya merasa sedikit bodoh. Saya datang ke sini untuk mengonsumsi dan menghasilkan uang untuk mal. Tetapi masih menggunakan mobil saya untuk pamer dan ia mengklaim bahwa perilaku ini adalah layanan khusus untuk anggota top. Saya kaya, tapi saya bukan orang bodoh. Saya tidak menginginkan layanan semacam ini yang menjual diri saya dan menghitung uang untuk orang lain. Bab 669 Saya membeli semua produk yang saya sentuh. Rose tidak bisa berkata-kata setelah bantahan Qin Chuan.
Tidak masalah jika orang lain mengendarai mobil rusak, tetapi dia mengendarai Rolls-Royce culinan versi BB. Tidak peduli seberapa tidak senangnya Ross, dia tidak bisa melawan mobil-mobil mewah papan atas bernilai puluhan juta. Mulut Hwa Xiong berkedut, aku merasa seperti dia sedang memarahiku tetapi aku tidak punya bukti. Saat itu Zhou Ling berlari keluar dari toko. Dia menatap Qin Chuan dan hampir menangis karena gembira Zhou Ling membungkuk dalam-dalam kepada Qin Chuan. Tuan Qin, lama tidak bertemu. Hwa Xiong bertanya kepada Ross dengan pelan, siapa orang ini? Dia adalah wakil manajer toko channel. Hwa Xiong tiba-tiba merasakan hawa dingin di punggungnya. Tidak mungkin. Hwa Xiong ingin menamparkan wajahnya sendiri dengan keras. Qin Chuan memandang Zhou Ling, dia masih mengingatnya. Terakhir kali kamu datang, kamu tampak takut-takut. Hari ini kamu tampak dalam kondisi yang baik. Terima kasih kepada Tuan Qin, saya dipromosikan menjadi wakil kepala toko di toko ini oleh kantor pusat tak lama setelah itu. Oh, selamat. Qin Chuan menoleh ke Hwa Xiong dan berkata, Bos Hwa, wakil manajer toko channel berdiri di depan Anda sekarang. Anda bisa meminta konfirmasinya. Mencari konfirmasi? Zhou Ling bertanya dengan ragu. Wajah Hwa Xiong menjadi pucat dan sudut mulutnya berkedut. Bos Qin berkata, sebelum dia datang ke rumah Anda untuk Sope membeli semua yang dia sentuh masalah ini, itu karena saya adalah orang yang menerima Mel. Qin, pada waktu itu saya dipromosikan menjadi manajer toko sebagai pengecualian. Zhou Ling adalah seorang gadis pintar dan dia segera menjawab. Ketika Zhou Ling mengatakan, orang-orang ini terengah. Dia memiliki pemahaman baru tentang bosnya Dai Jiajia, sudah terbiasa dengan hal itu ketika dia mendirikan Dakin International. Qin Chuan mentransfer 1 miliar yuan kepadanya tanpa berkedip. Bagi seseorang dengan keberanian seperti itu, membeli toko bukanlah apa-apa. Hwa Xiong tidak menyangka pihak lain akan menjawab dengan begitu lugas, tetapi dia tidak bersedia untuk mengatakan jika Anda mengatakan demikian maka demikian. Apa yang dikatakan manajer Zhou dari bos Huawat itu benar. Kami juga mendengar desas-desusnya saat itu. Kudengar seorang petugas saat itu meremehkan pelanggan besar dan tidak mengenali orang hebat itu. Jadi pelanggan besar itu melambaikan tangannya dan hampir membeli seluruh toko. Ross diam-diam berjalan dari kiri Hwa Xiong ke kanannya. Hal terpenting bagi seorang tenaga penjualan adalah belajar membaca ekspresi orang. Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa SKQ adalah pusat perbelanjaan terbaik di negara ini? Dan staf setiap toko mewah dipilih dengan cermat dan dilatih dengan ketat sehingga tidak mungkin mereka memiliki sikap pelayanan yang buruk. Bagaimana bisa ada situasi seperti itu di mana Anda merendahkan orang lain dan gagal mengenali hal yang sebenarnya? Tuan muda kedua Hua, selalu ada satu atau dua orang yang tidak baik di setiap industri. Benar, beberapa orang berpikir mereka menjual barang-barang mewah dan percaya bahwa mereka termasuk dalam kelas itu. Tidak jarang mereka memunggungi pelanggan biasa dan memutar mata. Bukankah sering ada laporan seperti itu di berita? Jika Anda tidak percaya, cari 1818 Golden Eye di Douyin dan Anda akan menemukan berita seperti itu di sana. Ross berkata sambil bergerak mendekat ke Qin Chuan. Sekarang di matanya, Qin Chuan adalah dewa kekayaan. Insiden di toko channel menyebar ke seluruh pusat perbelanjaan SKQ seperti mitos. Dikatakan bahwa generasi kedua dari keluarga tersembunyi sangat marah sehingga dia menghabiskan puluhan juta dolar untuk Hong Yan. Channel memecat beberapa staf penjualan senior pada hari yang sama dan melarang seluruh industri. Sebagai perbandingan, Hwa Xiong yang hanya membeli 1 atau 2 kantong setiap kali tampak terlalu lusuh. Berita adalah berita. Saya tahu beberapa toko menggunakan provokasi untuk sengaja merangsang pelanggan untuk berbelanja. Wang Yun bergumam dengan bingung. Zhou Ling dengan cepat menjawab, petugas sebelumnya tidak mencoba memprovokasinya. Dia benar-benar memiliki etika profesional yang buruk. Dia telah dipecat oleh kantor pusat dan dia telah dilarang dari seluruh industri mewah. Zhou Ling melihat sekeliling Qin Chuan dan melihat dua wanita dengan sosok dan penampilan luar biasa berdiri di sampingnya. Tetapi mereka bukan orang yang dia bawa bersamanya ketika pertama kali datang. Bos Qin, apakah Anda akan berbelanja dengan teman-teman Anda hari ini? Ada sejumlah gaya baru di toko baru-baru ini. Apakah Anda ingin melihat-lihat? Zhou Ling melakukan upaya terakhir untuk menjual produknya. Selama Qin Chuan dapat membeli sepotong pakaian di toko, dia dapat mempertahankan posisinya sebagai wakil kepala toko. Qin Chuan menoleh untuk melihat Dai Jiajia dan Wang Yun. Apakah channel oke? Keduanya mengangguk, mereka berdua telah belajar dari kesalahan mereka. Sekarang bos besar dan Hwa Xiong yang saling bertarung. Yang harus kamu lakukan hanyalah bekerja sama. Qin Chuan tersenyum dan menoleh untuk melihat Zhou Ling. Seperti biasa hari ini saya akan mengemasi semua pakaian dan tas yang telah disentuh kedua wanita ini. Zhou Ling tertegun ketika mendengar ini. Dia tidak menyangka bahwa alur seperti mimpi akan terjadi lagi. Awalnya dia hanya ingin mencobanya dan memulai percakapan dengan Qin Chuan. Berharap dia akan membelikannya tas. Aku tidak pernah menyangka itu akan menjadi operasi yang familiar. Zhou Ling gemetar karena kegembiraan. Dia seharusnya bisa mempertahankan pekerjaannya. Sekarang dia dengan cepat membungkuk dan membuat gerakan undangan kepada Wang Yun dan Dai Jiajia. Qin Chuan menepuk Hwa Xiong dan pihak lain hampir kehilangan kakinya dan duduk. Merhua sangat bangga. Jumlah pengeluaran yang begitu besar mungkin akan menciptakan rekor konsumsi lain untuk Mal SKQ. Akan lebih baik jika Qin Chuan tidak mengatakan apa-apa, tetapi setelah dia mengatakan ini, Hwa Xiongxin setengah kecewa. Oh sial, aku tertipu lagi.
Dai Jiajia dan Wang Yun. Dipimpin oleh wakil manajer toko channel, Zhou Ling berjalan ke toko utama Asia yang terletak di lantai pertama pusat perbelanjaan es kaki. Sebagai toko utama, barang dagangan di toko ini secara alami adalah yang paling komprehensif di Asia bahkan di dunia. Ada semua jenis tas edisi terbatas dan pakaian bergaya catwalk. Gaya Ladieste dari pekan mode musim semi tahun ini baru saja tiba di toko. Apakah Anda ingin melihat Wang Yun tanpa sadar menyentuh sakunya? Dai Jiajia terkekeh dan berbisik, ingat semua konsumsi kita sekarang adalah untuk membantu bos besar. Jika Anda membeli lebih sedikit itu akan membuatnya tidak senang. Wang Yun menarik napas udara dingin ketika mendengar ini. Bagaimana bisa kata-kata yang tidak masuk akal dan bahkan sombong terdengar begitu menyenangkan dan mengasyikkan. Jadi Wang Yun menjadi serius, mengulurkan tangan kanannya dan dengan lembut membelai produk yang disukainya. Zhou Ling dengan cepat mengambil pakaian dari rak dan memeluknya. Wang Yun dengan ragu-ragu mengulurkan tangannya lagi dan menyentuh mantel bulu. Zhou Ling segera melepas bulu itu dengan senyum di wajahnya. Keren, sangat keren. Tubuh Wang Yun mulai mengeluarkan dopamin dalam jumlah besar. Dan pengalaman ini sungguh menggembirakan. Segera setelah itu, Zhou Ling akan menurunkan dari rak pakaian apapun yang telah disentuh Dai Jiajia dan Wang Yun. Dalam waktu singkat, dia telah mengosongkan 2 rak pakaian. Jessica melihat perilaku tidak biasa Zhou Ling dari sudut matanya dan sedikit terkejut dan marah. Karena pihak lain menurunkan hampir semua pakaian di rak di satu sisi pintu. Jessica sangat marah di dalam hatinya, mungkin Zhou Ling sudah gila. Dia berjalan maju mengambil pakaian Zhou Ling dan berkata, Bab 670, gunakan uangmu untuk memberiku pelajaran Zhou Ling, bahkan jika hari ini adalah hari terakhirmu bekerja, kamu harus melakukan shift terakhirmu. Kamu tidak boleh membuat masalah di toko, jika tidak, aku akan meminta petugas keamanan untuk menyeretmu keluar. Dia berbisik kepada Zhou Ling. Ini adalah pakaian yang dipilih oleh 2 tamu terhormat. Zhou Ling menjelaskan. Jessica terkejut, dan para salesman senior di belakangnya segera membantahnya saat melihat ini. Berhenti bicara omong kosong, kamu menurunkan semua pakaian di rak. Kamu hanya mencoba membuat keributan tentang hal itu. Manajer toko memberimu muka. Tetapi kami tidak akan mengakomodasi orang udik seperti kamu. Jika kamu membuat masalah lagi, saya akan melaporkannya ke Biro Keamanan Publik segera. Zhou Ling berkata dengan sedih, membuat masalah pelanggan ingin membeli pakaian saya, membantu mereka mendapatkan pakaian, bagaimana saya bisa membuat masalah? Kamu mengacaukan pajangan toko dan menurunkan semua pakaian di rak. Yang menyebabkan pengaruh yang sangat buruk pada pelanggan lain yang memasuki toko. Jika ini bukan membuat masalah, lalu apa itu? Inilah pakaian yang ingin dibeli pelanggan. Dengan penjualan di tangan Zhou Ling secara bertahap menjadi lebih percaya diri. Pakaian apa yang dibeli pelanggan? Pramuniaga tua itu melirik Dai Jiajia dan Wang Yun yang sedang berkeliaran di toko. Kedua pria itu tampak lelah di wajah mereka dan tampak kelelahan, seolah-olah mereka telah menjadi tahanan rumah untuk waktu yang lama. Saya hanya berkeliling toko tanpa tujuan, bahkan tanpa mengambil sehelai pakaian pun untuk dilihat lebih dekat. Saat melewati rak, paling banter saya hanya membolak-balik pakaian dan melihat-lihat. Mereka telah melihat banyak pelanggan seperti ini, mereka semua adalah turis yang datang untuk menghabiskan waktu. Begitu mereka melihat harga pakaian itu, mereka langsung diam dan tidak membeli apapun. Penjual tua itu tertawa, apakah mereka di sini untuk membeli pakaian? Zhou Ling, saya pikir Anda putus asa dan mencoba segala macam cara hanya dengan meminta 2 orang untuk mencoba pakaian. Apakah menurutmu ini akan membantumu menghindari pemecatan? Saat ini Wang Yun berjalan di depan beberapa orang. Dia tidak mendengar percakapan pihak lain, dia sedikit terganggu dengan belanjaan. Sebagai orang biasa, saya tidak pernah memiliki pengalaman berbelanja seperti itu. Rasanya seperti tiba-tiba memenangkan hadiah keranjang kosong, manajer Zhou. Saya ingin melihat tas, Channel 255, tas CF, tas Hobo, ransel, Dell. Pramuniaga tua itu diam-diam memutar matanya. Karena tas yang dibicarakan pihak lain adalah semua model terlarisnya. Pasokan biasanya ketat dan umumnya dipasok ke pelanggan dengan hubungan baik. Wanita ini bukan manajer toko, melainkan hanya wakil manajer toko. Wang Yun sedikit mengernyit, merasa bahwa pria di depannya berbicara seolah-olah dia sakit parah. Apakah Anda ingin melihat 255C untuk tas pengembara? Seorang tenaga penjual lama berkata. Wang Yun tidak mendengar arti tersembunyi dalam perkataan pihak lain. Dan berkata, lihat semuanya dengan kata-kata Dai Jiajia, semua konsumsi kita sekarang adalah untuk membantu bos besar. Keinginan terpendam Wang Yun untuk konsumsi mulai membengkak begitu seorang wanita memasuki mode pengeluaran gila-gilaan, sulit untuk mendinginkan CPU di otaknya. Terlebih lagi, konsumsi saat ini lebih seperti misi sakral. Setiap kali saya berbelanja lebih sedikit, saya merasa sedikit kasihan pada bos saya. Lihat mereka semua, oh, Nona, ini adalah gaya terlaris di toko kami. Mereka sekarang kekurangan pasokan. Kalau begitu, biar saya lihat apapun yang Anda punya. Kegembiraan di wajah Wang Yun berangsur-angsur mereda. Mengapa kedua orang ini terlihat agak misterius? Zhou Ling dengan cepat berdiri di depan kedua tenaga penjual dan berkata, maaf, Nona Wang, mereka salah ingat. Kami adalah toko utama di Asia dan kami memiliki semua jenis tas. Zhou Ling, apa maksudmu? Aku ingin meninggalkan paket CF untuk dilihat Nyonya Wang. Nyonya Li memintaku untuk menyimpankan 255 untuknya. Jessica berkata dengan nada dingin, Zhou Ling, meskipun hari ini adalah hari terakhirmu bekerja.
Kamu tidak bisa mengganggu rencana penjualan toko. Tas edisi terbatas itu tidak bisa diberikan kepada sembarang orang yang ingin melihatnya. Zhou Ling hampir menangis karena orang di depannya. Wajah Wang Yun sangat jelek, dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan diperlakukan seperti orang bodoh oleh pihak lain meskipun dia datang untuk membeli. Pada saat ini sebuah suara menghina datang dari belakangnya, wajah Qin Chuan menjadi pucat dan dia berkata dengan suara dingin. Luk Merhuai, sudah kubilang bahwa pelayanan di toko ini sangat buruk. Hua Xiong sedang tidak ingin mempedulikan sikap pelayanan toko ini sekarang. Dia melihat tumpukan pakaian pada Zhou Ling, hatinya berdarah. Ketika Jessica mendengar seseorang menggambarkan tokonya sangat buruk, senyum profesional dan tenangnya di wajahnya menghilang seketika. Tapi detik berikutnya dia tercengang mengapa fitur wajah sosok dan temperamen pemuda di depanku ini terlihat begitu familiar. Pikiran Jessica sedikit berubah dan dia segera memikirkan seorang pria hot, ayah uang besar. Kamu adalah Tuan Qin. Mengabaikan pihak lain sama sekali. Dia sekarang sangat jijik dengan toko ini akan baik-baik saja jika dia begitu sengsara setengah tahun yang lalu. Tetapi setelah lebih dari setengah tahun dia masih dalam keadaan yang mengerikan. Dai Jiajia meletakkan pakaian di tangannya dan wajahnya dingin. Melihat ini Qin Chuan memahami sikap Dai Jiajia. Zhou Ling, baru saja mengatakan bahwa hari ini adalah hari terakhirmu bekerja. Zhou Ling tampak malu. Tuan Qin, ini dalam hal itu aku tidak akan berbelanja di toko ini lagi, letakkan pakaian itu. Zhou Ling panik ketika mendengar ini. Qin Chuan adalah harapan terakhirnya. Tuan Qin, Zhou Ling ingin menjelaskan tapi sulit baginya untuk membahas hal seperti itu. Aku tidak bisa memberitahu Qin Chuan bahwa aku dipecat karena dia tidak datang untuk menghabiskan uang. Jessica dan staf penjualan semua mengenali Qin Chuan. Mereka telah menonton rekaman pengawasan toko lusinan kali. Penampilan Qin Chuan telah lama terukir di benak saya. Tiba-tiba ekspresi arogan di wajah mereka menghilang. Dan mereka berubah menjadi tatapan menjilat, dan kecepatan perubahan wajah mereka sebanding dengan perubahan wajah operasi Chuan. Tuan Qin Long, lama tidak berjumpa. Kami sudah lama menantikan kedatangan Anda di sini. Lama tidak berjumpa. Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Qin Chuan tidak memberikan basa-basi apapun kepada pihak lain dan balas menyindir. Tuan Qin, saya adalah manajer toko ini, nama saya Jessica. Sambil berbicara, Jessica mengulurkan tangannya dan ingin berjabat tangan dengan Qin Chuan. Namun, Qin Chuan tidak tergerak. Dia bertanya dengan dingin, apakah Anda manajer toko? Jessica melihat ekspresi tidak senang di wajah Qin Chuan dan jantungnya berdegup kencang. Namun, dia masih memiliki harapan di dalam hatinya. Ketika Qin Chuan datang untuk pertama kalinya, tampaknya Zhou Ling juga diintimidasi. Saat itu, Qin Chuan menggunakan kemampuannya untuk menghasilkan uang untuk memberikan jumlah penjualan yang besar kepada Zhou Ling sehingga menamparkan wajah tenaga penjualan lama. Perilaku seperti itu sebenarnya adalah strategi penjualan, sebuah metode untuk memprovokasi pelanggan. Jessica berharap kali ini Qin Chuan akan dapat menggunakan uang untuk menamparkan wajahnya untuk mendukung Zhou Ling. Selama Qin Chuan menghabiskan uang, saya akan menunggunya pergi. Jika saya memecat satu atau dua salesman lama, semuanya akan kembali normal. Jessica tetap tersenyum di wajahnya seperti seorang karyawan yang telah membuat kesalahan kecil dan dengan rendah hati menunggu kritik dari pemimpinnya. Dia diam-diam berkata dalam hatinya, ayo gunakan uangmu untuk memberiku pelajaran. Gunakan kartu hitammu untuk memukul wajahku. Qin Chuan mendengus dingin dan berkata, saya mengucapkan selamat tahun baru kepada semua pembaca saya. Semua yang terbaik, keluarga bahagia. Bab 671, seekor anjing akan selalu makan kotoran. Saya datang ke toko Anda lebih dari setengah tahun yang lalu dan sangat tidak senang saat itu. Pelatihan layanan toko Anda sangat buruk dan kualitas staf toko sangat rendah jika Zhou Ling tidak memiliki sikap yang baik pada saat itu. Saya tidak akan menghabiskan uang di toko Anda. Saya tidak datang lagi karena sikap Anda pada saat itu membuat saya mendapat kesan yang sangat buruk. Setiap kata yang Qin Chuan katakan menusuk hati, tetapi Jessica dan karyawan lainnya tidak berani membantahnya. Seorang pria dengan kartu emas hitam American Express Centurion bukanlah seseorang yang mampu dilawan oleh orang-orang kecil seperti mereka. Jika seseorang menelepon kantor pusat untuk mengeluh, bahkan manajer toko akan dipecat besok. Qin Chuan tidak berhenti dan terus berbicara. Saya pikir toko Anda akan meningkat setelah tahun baru. Tanpa diduga, ternyata masih sama. Awalnya, saya ingin memberi Zhou Ling bantuan dan membiarkan kedua teman saya datang ke toko untuk membeli barang. Saya tidak pernah menyangka kalian masih sama. Pelayanannya sangat berantakan. Dengan pelayanan seperti ini, saya tidak akan pernah datang untuk berbelanja lagi seumur hidup saya. Setelah mengatakan itu, Qin Chuan melambaikan tangannya, berbalik, dan berpura-pura pergi. Jessica terkejut. Ini benar-benar berbeda dari alur yang kami bayangkan. Bukankah seharusnya kau menghabiskan sebanyak yang kau bisa dan menamparku dengan uangmu? Kenapa kau tidak menghabiskan uang lagi? Bukankah aku harus membantu Zhou Ling menjaga harga dirinya? Kenapa dia pergi begitu saja? Tuan Qin, Tuan Qin. Jessica bergegas maju untuk menjelaskan, mata Hua Xiong memutar. Ya Tuhan, tolong aku. Ya Tuhan, tolong aku. Dia berdiri di antara Qin Chuan dan Jessica. Qin Chuan membuka mulutnya dan dengan marah memarahi, saya pikir sikap pelayanan setiap toko di pusat perbelanjaan es kaki sangat baik. Hari ini aku membuka mataku, jika kau mengabaikan temanku hari ini, aku pasti akan menelepon untuk mengeluh. Saat dia berbicara, Hua Xiong mendorong Qin Chuan dan yang lainnya keluar dari toko. Ayo pergi, jangan beli, menjengkelkan hanya dengan melihatnya.
Hua Xiong berkata dia marah, tetapi dia hampir tidak bisa menahan senyum di wajahnya. Hampir saja, aku hampir kehilangan puluhan juta. Setelah semua orang meninggalkan toko unggulan Channel Asia, Hua Xiong hendak menyarankan bahwa hari sudah larut dan mereka sebaiknya pulang saja untuk hari itu. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, pramuniaga Elveros menyela dengan tatapan cerdik. Boskin, kenapa kamu tidak datang ke LV kami? Model musim semi baru kami baru saja tiba di toko. Dia tidak bisa melepaskan pria beruang besar di depannya ini. Ketika Qin Chuan bergabung dengan channel sebelumnya, Ross sangat menyesalinya. Aku tidak pernah menyangka bahwa keadaan akan menjadi lebih baik. Sebagai seorang tenaga penjualan terbaik, dia tentu saja tidak dapat melewatkan kesempatan apapun. Oke, ayo pergi ke toko Anda. Qin Chuan setuju tanpa ragu-ragu. Dia sekarang tidak melewatkan kesempatan apapun untuk menghabiskan uang. Jika dia tidak menghabiskan uang Hua Xiong hari ini, dia akan merasa tidak nyaman. Meskipun dia memiliki aset miliaran dolar, dia masih merasa lebih nyaman menghabiskan uang orang lain. Qin Chuan menoleh ke Dai Jiajia dan Wang Yun dan berkata, kita akan pergi ke LV2 aturan lama yang sama kemasi semua yang kamu suka dan jangan berpikir untuk menghemat uang. Akan lebih baik jika kita dapat memecahkan rekor penjualan tunggal mal ini juga dapat menambahkan beberapa poin ke akun Presiden Hua. Setelah Qin Chuan selesai berbicara, Dai Jiajia dan Wang Yun mengangguk patuh setelah mendengar perkataannya. Setelah mendengar ini, Hua Xiong dan orang-orang yang keluar dari toko channel semuanya menjadi pucat pasi. Hua Xiong bertanya dengan heran, jika bukan Tuan Qin, mengapa Anda masih membelinya? Bagaimana mungkin mereka tidak menghormati Presiden Hua? Jika ini bocor, bagaimana Presiden Hua akan terus bergaul di kalangan orang kaya di Kyoto? Bagaimana keluarga Hua bisa tetap berdiri di antara 4 keluarga kaya utama? Aku sudah membantumu dengan nasihat seperti itu, bukankah seharusnya Presiden Hua berterima kasih padaku? Qin Chuan bertanya balik, mulut Hua Xiong berkedut, dan dia membuka mulutnya sedikit. Dia tertegun sejenak dan mengeluarkan sepatah kata dari sela-sela giginya terima kasih. Salesperson LV Ross membawa Dai Jiajia dan Wang Yun ke toko LV terlebih dahulu. Selama mereka berdua menyentuh barang-barang tersebut, dia akan segera membungkusnya tanpa memberi mereka waktu untuk ragu atau berpikir. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan berapa banyak komisi yang akan dia dapatkan bulan ini. Saya berada di toko kurang dari 1 menit dan saya sudah menyentuh jutaan barang penjualan bulan ini harus setidaknya puluhan juta. Di depan pintu toko channel Zhou Ling didorong keluar oleh Jessica dan dikirim ke Qin Chuan. Dia ingin menggunakan hubungan Zhou Ling dan Qin Chuan untuk mencoba menyelamatkan situasi. Jessica memarahi dengan suara pelan Zhou Ling jika kamu tidak bisa menyelesaikan masalah ini hari ini. Keluar dari sini segera Zhou Ling mendengar ini dan berbalik menghadap Qin Chuan. Dia berkata dengan gemetar maafkan saya Tuan Qin saya meminta maaf kepada Anda atas sikap tidak profesional kolega saya. Qin Chuan melambaikan tangannya dan berkata perlu berkata lebih lanjut saya tidak akan pernah datang ke toko ini lagi ketika Jessica mendengar perkataan Qin Chuan. Wajahnya menjadi pucat tetapi dia tidak berani mengeluh tentang Qin Chuan tetapi dia bisa melampiaskan semua amarahnya pada Zhou Ling. Setelah hari ini kamu tidak akan pernah bisa bekerja di industri barang mewah lagi. Kinerja burukmu hari ini menyebabkan perusahaan kita kehilangan puluhan juta penjualan mulai sekarang tidak peduli perusahaan mana yang menelepon saya untuk pengecekan latar belakang. Saya akan mengatakan yang sebenarnya karena sikapmu yang sangat tidak profesional kamu telah menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan Jessica berkata dengan dingin. Para tenaga penjualan di sekitarnya juga menatap Zhou Ling dengan dingin. Jika seseorang ingin bergabung dengan perusahaan besar sebagai manajer, Departemen Sumber Daya Manusia akan melakukan pemeriksaan latar belakang pada pelamar. Subjek pemeriksaan latar belakang pada dasarnya adalah atasan dan kolega di sekitar mereka. Mengingat situasi Zhou Ling saat ini, dia pasti akan dipersulit oleh atasan dan koleganya selama pemeriksaan latar belakang. Kecuali dia beralih ke jalur lain dan mulai dari bawah, tidak perlu pemeriksaan latar belakang. Zhou Ling sudah mempersiapkan diri untuk yang terburuk. Dia tidak marah atau patah hati. Dia menarik napas dalam-dalam dan membungkuk kepada Qin Chuan. Tuan Qin, saya benar-benar minta maaf. Saya memberi Anda pengalaman berbelanja yang buruk hari ini. Gadis liar dari desa suka bertingkah seperti wanita jalang dan berpura-pura menyedihkan. Dengan kualifikasi Anda tidak layak bekerja di industri mewah. Kedua salesman itu tahu betul bahwa mereka tidak akan dapat lolos dari hukuman dari kantor pusat atas apa yang terjadi hari ini. Jadi, mereka berdua menyerah dan melampiaskan amarah mereka pada Zhou Ling. Jika kamu tidak hidup dengan baik, kamu juga tidak bisa membiarkan orang lain hidup dengan baik. Hua Xiong melihat bahwa beberapa orang di toko ini menargetkan Zhou Ling. Dia menepuk bahu Qin Chuan dan berkata, Bos Qin. Tidak peduli seberapa kayanya kamu, orang tidak akan menghormatimu. Orang-orangmu akan memecatmu jika mereka mengatakannya. Jika gadis ini berasal dari keluarga Hua saya rasa tidak ada seorang pun yang berani memperlakukan dia seperti ini. Hua Xiong memanfaatkan setiap kesempatan untuk memenangkan kembali harga dirinya. Anda bisa kehilangan uang, tetapi Anda tidak bisa kalah dalam pertempuran. Hua Xiong berteriak diam-diam di dalam hatinya. Keren. Sebelum Qin Chuan bisa berbicara sebuah suara wanita terdengar dari belakang kerumunan saya pikir Nona Zhou memiliki sikap yang tulus dan temperamen yang luar biasa. Jika Anda tidak keberatan, Anda dapat melamar pekerjaan di perusahaan kami bab 672 satu kalimat gaji tahunan 1 juta. Semua orang berbalik dan melihat bahwa orang yang berbicara adalah seorang wanita yang mengenakan pakaian kasual haute couture LV abu-abu. Orang lain memakai riasan tipis di wajahnya dan rambut pendeknya yang rapi menunjukkan keunikannya. Kesan pertama yang dia berikan kepada orang-orang adalah bahwa dia bermartabat, murah hati, dan sangat sopan.
Hua Xiong melihat dengan cermat dan melihat bahwa orang yang datang adalah Presiden Wu Yue dari LV China, Tuan Wu. Hua Xiong sedikit terkejut. Bagaimana pihak lain bisa tiba-tiba muncul di sini? Apakah karena aku, Hua Xiong, ada di sini sehingga kamu datang ke sini khusus untuk menyapa? Keluarga Hua saya masih punya muka Heng Wuyu bisa menungguku di toko. Kenapa repot-repot keluar untuk menyambutku ketika Wu Yue melewati Hua Xiong? Dia hanya mengangguk sedikit lalu berjalan cepat menuju Qin Chuan. Dia datang ke Qin Chuan dan berkata dengan hormat, Bos Qin, lama tidak bertemu. Qin Chuan menyipitkan matanya sedikit dan bertanya, siapa kamu? Wu Yue tidak senang karena pihak lain tidak mengenalnya. Bagaimanapun, tokoh besar ini adalah orang yang bahkan presiden grup. Belronoa harus menunjukkan rasa hormat kepada Tuan Qin. Saya Wu Yue, Presiden LV China. Kita bertemu di Shanghai. Sikap Wu Yue sangat tulus. Oh, aku lupa, kata Qin Chuan langsung. Wu Yue tidak menunjukkan ekspresi aneh di wajahnya. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, Bos Qin adalah orang yang pelupa. Itu normal baginya untuk melupakan karakter kecil seperti saya. Ketika Wu Yue mengatakan ini, semua orang tersentak. Mengapa pihak lain begitu rendah hati di depan Qin Chuan, bahkan terlihat sedikit ketakutan. Terutama Wu Yue berkata, itu normal bagi saya untuk melupakan peran kecil seperti saya. Pria ini adalah Presiden LV China. Dia adalah orang yang membuat keputusan akhir dalam kerajaan bisnis regional. Sikap Wu Yue membuat semua orang langsung mengerti satu hal, bahwa identitas Qin Chuan tidak sederhana dan dia bahkan lebih kuat darinya. Presiden LV China melihat sikap Wu Yue yang baik-baik saja, Qin Chuan berhenti bersikap agresif dan hanya tersenyum dan mengangguk. Wu Yue diam-diam menghela napas lega ketika melihat sikap pihak lain telah membaik. Saya telah menyinggung pihak lain sebelumnya ketika saya berada di Shanghai. Bosnya, Berono, berulang kali mengingatkannya untuk menjaga hubungan baik dengan pihak lain. Namun sayangnya, tidak pernah ada kesempatan untuk bertemu satu sama lain. Hari ini ketika Wu Yue sedang berpatroli di toko dia kebetulan bertemu dengan Rose yang memimpin Dai Jiajia dan Wang Yun ke toko. Dia tahu siapa Dai Jiajia tetapi masih terkejut dengan cara Dai Jiajia dan Wang Yun berbelanja. Keduanya memasuki toko dan menyentuh semua barang. Tenaga penjualan Rose segera mengambilnya dari rak dan meminta staf toko untuk membantu mengemasnya. Akan baik-baik saja jika hanya satu atau dua barang. Tetapi Wang Yun dan Dai Jiajia hampir mengosongkan seluruh toko. Wu Yue penasaran jadi dia menarik Rose ke samping untuk menanyakan situasinya. Dan baru kemudian dia mengetahui bahwa itu adalah Tuan Qin yang mengusulkannya nama keluarganya, Qin, dan dia bepergian dengan Dai Jiajia dari Dakin International. Wu Yue segera menebak identitas pihak lain jadi dia segera keluar dari toko dan mencari Qin Chuan. Halo Nona Zhou, saya Wu Yue, Presiden LV China. Wu Yue menoleh untuk melihat Zhou Ling dan berkata, melihat orang penting lainnya datang. Zhou Ling merasa semakin tidak nyaman dan mengangguk hati-hati, halo, Presiden Wu. Nona Zhou telah menjadi wakil manajer toko utama channel di Asia pada usia yang begitu muda. Kemampuan kerjanya harus luar biasa. Jika Anda tertarik, Anda bisa datang ke LV Group kami dan saya akan memberi Anda posisi sebagai manajer toko. Setelah Wu Yue selesai berbicara, Zhou Ling dan semua staf toko channel di belakangnya tercengang. Presiden LV China datang sendiri untuk merebut orang. Jessica dengan cepat berkata, Bos Wu, Zhou Ling tidak memiliki kemampuan kerja. Dan karakternya memiliki kekurangan serius dan sebelum Jessica selesai berbicara, Wu Yue menatapnya dengan dingin. Apakah dia memiliki kemampuan kerja atau karakter? Kamu tidak perlu memberitahuku. Jessica speechless setelah dimarahi oleh Wu Yue. Zhou Ling berkata dengan hati-hati, Tuan Wu, kemampuan saya mungkin tidak sesuai dengan kemampuan seorang manajer toko LV. Wu Yue tersenyum dan berkata, Nona Zhou, semua orang meremehkan kemampuan mereka sendiri. Terkadang kekuatan Anda telah jauh melampaui orang lain tetapi Anda tidak mengetahuinya. Wu Yue berkata sambil menatap Qin Chuan. Bos Qin, menurutmu aku benar? Siapapun yang tidak buta dapat melihat dari sikap Wu Yue bahwa dia berusaha menyelamatkan muka untuk Qin Chuan. Hanya dengan satu kata dari pihak lain, dia dapat membuka pintu belakang untuk seorang tenaga penjualan yang dipecat. Qin Chuan sedikit mengangguk. Saya pikir dia bagus jika Presiden Wu tertarik untuk merekrutnya. Itu akan menjadi hal yang baik untuk LV Anda. Wu Yue menoleh dan menatap Zhou Ling. Mesu, setelah Anda mengundurkan diri, datanglah langsung ke kantor pusat LV China untuk menyelesaikan prosedur masuk. Prosedur orientasi Wu, kapan wawancara saya akan dilakukan? Saya sudah bertemu dengannya sebelumnya. Zhou Ling berkata tak percaya. Wu Yue tersenyum dan berkata, Bos Qin sangat memuji Nona Zhou, dia memiliki bakat yang bagus. Saya tidak ragu tentang keputusannya, jadi tentu saja saya tidak punya keluhan tentang kata-kata sanjungan Wu Yue yang sangat kasar dan menjilat. Semua orang di tempat kejadian terkejut untuk menjadi manajer toko mewah teratas. Seseorang harus lulus banyak ujian dan melalui banyak putaran penyaringan dan penilaian. Anda tahu ini adalah pekerjaan dengan gaji tahunan 500. 000 jika Anda memperhitungkan komisi dan pendapatan lain, bukan tidak mungkin untuk menghasilkan 1 juta yuan setahun. Beberapa orang mungkin berjuang sepanjang hidup mereka tetapi masih belum dapat menghasilkan 1 juta dolar setahun. Sekarang hanya karena kata-kata Qin Chuan, dia segera menghadiahkannya kepada Zhou Ling. Betapa terkejutnya Hua Xiong, gigi belakangnya hampir patah karena menggigitnya. Ini awalnya adalah reputasi keluarga Hua saya.
Zhou Ling tertegun. Dia tidak menyangka akan mendapatkan pekerjaan baru setelah kehilangan pekerjaannya, dan itu untuk raksasa mewah internasional LV. Kehormatan pekerjaan ini jauh melebihi Channel. Jessica dan yang lainnya bahkan lebih ketakutan. Mereka tidak bisa membayangkan orang seperti apa bos besar yang telah mereka sakiti, yaitu Tuan Wu. Benarkah ini Tuan Wu? Tentu saja benar. Kamu bisa saja menanggalkan pakaian mereka sekarang dan ikut denganku. Mendengar ini, Zhou Ling menarik napas dalam-dalam, lalu melepas lencana kerjanya dan melemparkannya ke tanah. Dia memelototi rekan-rekannya di depannya, matanya dipenuhi kebencian dan kesenangan balas dendam. Setelah berurusan dengan urusan Zhou Ling, Wu Yue membawa Qin Chuan ke LV Hua. Xiong memandangi punggung kedua pria itu saat mereka pergi dan tinjunya hampir meledak. Cih, apa hebatnya itu? Itu hanya sedikit uang. Benar, dengan toko sebesar ini, kita tidak membutuhkan sedikit penjualan darinya. Zhou Ling pasti sudah menjadi simpanan seseorang, Paman Hei. Kalau kau tidak mau membeli apapun, pergi dari sini. Seorang tenaga penjualan menatap punggung Hua Xiong dan mendesak dengan tidak sabar. Mereka melampiaskan amarah pada pria ini. Orang ini bersama Qin Chuan dan tidak akan pernah datang ke rumahnya untuk membelanjakan uang lagi, jadi tidak perlu bersikap baik padanya. Apakah kamu berbicara padaku? Hua Xiong bertanya dengan ekspresi dingin bab 673. Mari kita lihat rumahnya di hari lain. Salesman itu memutar matanya ke arah Hua Xiong dan berkata dengan dingin. Tentu saja saya berbicara denganmu Paman. Jika kamu tidak membeli apapun, pergi sekarang. Kamu hanya menghalangi di sini. Apakah kamu tahu siapa saya? Hua Xiong tidak pernah menyangka bahwa suatu hari dia akan diintimidasi oleh seekor anjing dalam situasi putus asa. Saya tidak peduli siapa kamu. Halo, saya Hua Xiong. Saya tidak peduli tentang kamu Hua Xiong. Kamu beruang. Jika kamu tidak membeli apapun, kamu bukan apa-apa. Ekspresi wajah Hua Xiong membeku seketika. Ketika Qin Chuan ada di sekitar Hua Xiong, tampak seperti mengalami sedikit kegagalan otak dibandingkan dengan dua lainnya. Namun begitu tanpa kontras Qin Chuan, tidak ada tanda-tanda kebodohan sama sekali pada diri Hua Xiong. Bagaimanapun, dia adalah putra kedua dari keluarga Hua, salah satu dari 4 keluarga terkaya di Kyoto. Dan putra bangsawan dari keluarga kaya bernilai ratusan miliar. Kecuali Anda berada di depan seorang miliarder, ada perbandingan. Jika tidak, di depan orang biasa, auranya yang serius dan mengintimidasi akan membuat orang terengah-engah. Ini seperti kembali ke desa saat tahun baru Imlek dan melihat bos-bos besar setempat tunduk kepada wali kota dan menurunkan gelas mereka. Namun di perusahaan, dia mendominasi dan kuat. Wajah Hua Xiong berubah dingin, dia mengeluarkan ponselnya dan melakukan panggilan. Saya Hua Xiong, beritahu penanggung jawab channel di China untuk memecat semua orang di toko es kaki dalam 5 menit. Kalau tidak, pelabuhan keluarga Hua saya akan berhenti melakukan sewa bersama dengan mereka. Barang-barang yang mereka bawa dari Prancis tidak akan pernah mengalir ke China dari wilayah keluarga Hua lagi. Setelah itu Hua Xiong menunjuk orang-orang di depannya dan berkata kepada pengawal di sampingnya. Sebarkan berita perusahaan manapun yang berani mempekerjakan mereka berarti menentang keluarga Jingdu Hua. Setelah Hua Xiong selesai berbicara, dia meludah dan pergi dengan keren. TSK, dia pikir dia siapa? Dia membuat kami semua menganggur hanya dengan satu panggilan telepon. Betul sekali, aku belum pernah mendengar tentang keluarga Hua Xiong dari Kyoto berjalan ke toko LV tanpa menoleh ke belakang. Semua orang di channel juga kembali ke pekerjaan mereka. Manajer toko Jessica mengeluarkan ponselnya dan bersiap untuk melaporkan masalah Zhou Ling ke markas. Dia mengedit pesan di aplikasi obrolan selulernya untuk menuduh Zhou Ling melakukan tindakan tidak hadir dan tindakan jahat lainnya karena tidak menghormati atasannya. Saat Anda hendak menekan tombol kirim untuk mengirim pesan yang telah diedit. Ponselnya mulai berdering dan Jessica melihat bahwa penelepon itu adalah Direktur Sumber Daya Manusia dari kantor pusat perusahaan. Jessica terkejut, indera keenamnya mengatakan bahwa pihak lain sepertinya tidak menelepon untuk menyampaikan kabar baik. Jessica menarik napas dalam-dalam dan menyapa dengan gentar. George, Direktur Sumber Daya Manusia, mulai bertanya. Jessica, ada apa dengan toko es kaki Anda? Mengapa menyinggung orang lain selain orang-orang di Kyoto Gate No? 4 keluarga besar Kyoto Tuan Georg apa saja 4 keluarga besar Kyoto saya tidak tahu. Presiden baru saja menelpon saya dan meminta saya untuk memberitahu semua orang di toko bahwa Anda tidak perlu masuk kerja besok. Apa Jessica terkejut perusahaan akan memberhentikan semua orang di toko kita? Georg tetap diam yang dianggap sebagai persetujuannya. Jessica meraung, mengapa kinerja toko kami sangat bagus, mengapa Anda memberhentikan kami semua, apa gunanya memiliki kinerja yang baik? Anda telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak Anda sakiti. Keluarga Hua telah mengumumkan bahwa seluruh industri akan melarang Anda semua. Keluarga Hua ya, itu adalah keluarga Hua di Kyoto jika Anda tidak mengerti status keluarga Hua. Pergi saja ke Baidu dan lihat sendiri bos. George W adalah toko unggulan di Asia. Jika Anda ingin memberhentikan kami, apakah toko akan tetap buka besok? Jika kita tidak membuka toko, apa yang akan terjadi pada citra merek Anda? Tidak mungkin Anda melakukan ini. Jangan khawatir tentang itu, kata George dan menutup telepon. Jessica berdiri di sana dalam keputusasaan memegang telepon dengan nada sibuk. Segera setelah dia menutup telepon, semua orang di tempat kejadian menerima pesan peringatan dari ponsel mereka. Semua orang mengeluarkan ponsel mereka dan melihat lebih dekat itu adalah pemberitahuan internal dari grup karena force majeure. Toko utama Kyoto SK Mall akan menangguhkan bisnis mulai sekarang dan menjalani perbaikan internal.
Di dalam toko LV di pusat perbelanjaan es kaki di Kyoto, Wu Yue membawa Qin Chuan ke dalam toko dan dia baru saja akan memperkenalkan situasi di toko. Namun, saya melihat setumpuk tas belanja di depan meja kasir, setiap tas penuh dengan barang. Wu Yue tercengang. Rak-rak di seluruh toko hampir kosong. Jika ini bukan Tiongkok, dia bahkan akan curiga bahwa toko ini dibeli dengan harga 0 yuan. Hua Xiong yang mengikutinya masuk ke toko juga terkejut. Dia berpikir bahwa Dai Jiajia dan Wang Yun akan berbelanja lebih mewah. Membeli 10 tas dan 10 potong pakaian. Tapi yang tidak seorang pun duga adalah bahwa mereka tidak hanya boros, tetapi benar-benar mewah. Seluruh rak LV kosong. Lebih penting lagi, Dai Jiajia dan Wang Yun tidak hanya membeli tas dan pakaian wanita. Sabuk dan jaket pria pun tidak luput. Dai Jiajia memegang jaket denim LV biru dan menunjuk sosok Qin Chuan. Lalu dia tersenyum dan berkata, pakaian ini sangat cocok untukmu. Sekarang musim semi dan ketebalannya pas. Qin Chuan mengambil pakaian itu dan mencobanya. Jaket denim ini sangat pas dan mencerminkan sosok Qin Chuan yang tinggi dan tegap. Melihat ini, Wu Yue tidak bisa menahan diri untuk berkata kepada Qin Chuan, bos Qin benar-benar murah hati. Pesanan ini adalah pesanan terbesar untuk LV di China. Qin Chuan tersenyum dan terus mencoba pakaian. Hua Xiong tampak seperti makan kotoran. Jelas dialah yang membayarnya. Jadi mengapa dia harus berterima kasih kepada Qin Chuan? Dia hendak maju untuk mengoreksi kesalahan Wu Yue. Rose menghampirinya terlebih dahulu, memegang mesin pos di kedua tangannya. Merhuatis adalah konsumsi kedua wanita muda malam ini. Hua Xiong memelototi Rose sebut karena wajah keluarga Hua. Salah satu dari 4 keluarga kaya di Kyoto, dia hanya bisa menerima mesin pos. Hua Xiong melihat lebih dekat dan tersentak 88.200.000. Fit setelah melihat angka spesifiknya, Hua Xiong tidak bisa menahan diri untuk mengutuk. Bagaimana bisa sebanyak ini? Aku tidak berjanji untuk membelikan mereka perhiasan berlian. Merhuai tidak membeli perhiasan berlian apapun. Rose jelas sudah siap, dia mengeluarkan setumpuk uang produk furnitur Merhua. Seperti sofa ini senilai NT 188 juta dan meja kopi senilai net 750.000, kita perlu mengirimkannya melalui udara dari Prancis. Wajah Hua Xiong berubah menjadi hijau. Kami setuju untuk membeli tas, mengapa kamu membeli furnitur juga? Rose bisa melihat keengganan Hua Xiong, tetapi dia melakukannya untuk komisinya sendiri. Dia mencoba yang terbaik untuk menyanjungnya dan akhirnya membuat Hua Xiong membayar tagihan setengah jam kemudian toko LV memanggil mobil khusus. Memasukkan semua barang ke dalam mobil, dan membantu membawanya kembali. Wu Yue mengantar Qin Chuan dan Dai Jiajia, dan Wang Yun masuk ke dalam mobil. Hua Xiong seperti terong yang terkena embun beku, diam dan tidak berani menyebutkan kemana harus berbelanja selanjutnya. Saya sudah cukup mendapatkan muka hari ini, tetapi harga yang saya bayar adalah tujuan kecil. Qin Chuan duduk di kursi penumpang, menurunkan jendela. Dan melambai kepada Hua Xiong. Terima kasih, Tuan Hua, untuk malam ini. Mari kita buat janji di lain hari. Tuan Hua harus membiarkan saya melihat kekuatan keluarga Hua lagi. Kalau tidak, mari kita pergi dan melihat rumah di lain hari. Wajah Hua Xiong berkedut, dan dia menunjuk pengemudi yang ditunjuk di kursi pengemudi dan berkata, cepat dan kirim Tuan Qin pulang. Dia mabuk. Bab 674 ini adalah hasil alami yang terbukti dengan sendirinya. Komunitas Akademi Kyoto Bailiu. Komunitas ini terletak di lokasi utama di Kyoto, meskipun rumah-rumah di sini tidak dapat dibandingkan dengan rumah-rumah Kyoto. Namun, dengan harga sekitar 170.000 yuan per meter persegi dan harga rata-rata 80 juta yuan. Kebanyakan orang masih enggan membeli rumah namun. Bagi seorang CEO yang mengelola grup triliun dolar, harga lebih dari 80 juta tidak berbeda dengan harga bangunan biasa. Sopir yang ditunjuk Qin Chuan menelepon pertama mengirim Wang Yun kembali ke komunitas dan kemudian mengirim Dai Jiajia ke Akademi Bailiu. Ketika mobil berhenti di tempat parkir bawah tanah, Dai Jiajia menekan pintu elektrik dan perlahan keluar dari mobil. Apakah Anda ingin naik dan minum secangkir teh? Dai Jiajia awalnya ingin mengucapkan selamat tinggal. Tetapi karena suatu alasan dia mengatakan ini. Setelah mengatakan itu, wajahnya langsung memerah. Melihat pihak lain begitu malu. Sopir yang ditunjuk mengangkat alisnya ke arah Qin Chuan dan berkata, bos saya hanya akan menerima pesanan Anda malam ini. Anda bisa menunggu selama yang Anda mau. Qin Chuan batuk 2 kali. Dai Jiajia dengan cepat memalingkan muka. Ada beberapa hal yang dia pahami dengan jelas. Dia mengerutkan bibirnya dan berkata setelah beberapa saat sampai jumpa di kantor besok. Setelah mengatakan itu Dai Jiajia hendak berbalik dan naik ke atas. Tiba-tiba, terdengar bunyi klik yang nyaring, itu adalah suara pintu elektrik Rolls-Royce Culinan terbuka. Kemudian Tuan, mohon tunggu sebentar, saya akan segera turun. Tidak apa-apa, bos, lanjutkan saja urusanmu. Tidak apa-apa bahkan sampai subuh. Sopir yang ditunjuk tersenyum bahagia. Amplop merah untuk pesanan ini setinggi 5 angka, sepadan dengan menunggu sepanjang malam. Terlebih lagi. Saya sedang duduk di Rolls-Royce Culinan ketika Dai Jiajia mendengar kata-kata Qin Chuan, dia tiba-tiba berhenti dan membeku. Dia tidak bisa mempercayai telinganya. Lantai berapa? Qin Chuan memasukkan satu tangan ke sakunya dan mengulurkan tangan kanannya untuk menekan tombol lift. Pikiran Dai Jiajia menjadi kosong. Semuanya terjadi begitu tiba-tiba dan begitu cepat sehingga dia benar-benar tidak siap.
Ungkapan mampir dan minum teh memiliki sedikit rasa kata-kata sopan yang diucapkan di bawah pengaruh alkohol. Aku benar-benar ingin dia mengatakan hal seperti itu ketika dia sadar. Dai Jiajia pasti sangat malu. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa Qin Chuan benar-benar akan setuju untuk naik ke atas. Kita semua sudah dewasa dan arti undangan ini yang dimungkinkan oleh kesepakatan bersama terbukti dengan sendirinya jantung Dai Jiajia berpacu seperti rusa dan napasnya menjadi cepat dan tidak teratur. Lantai 5. Keduanya memasuki lift dan Dai Jiajia dengan cepat menggesek kartunya dan menekan tombol untuk lantai 5. Gedung tempat Dai Jiajia tinggal memiliki total 5 lantai dan dia tinggal di lantai paling atas. Rumah itu memiliki satu lift per rumah tangga. Dan lift langsung menuju ruang masuk dengan sangat cepat. Ini adalah suite lantai atas menghadap utara selatan seluas 498 meter persegi. Rumah ini memiliki 4 kamar tidur, 2 ruang tamu, dan 4 kamar mandi, dan gaya dekorasinya minimalis yang sesuai dengan preferensi Dai Jiajia untuk gaya sederhana. Begitu keduanya memasuki rumah, Bibi di dalam segera datang menyambut mereka. Pihak lain awalnya ingin menyapa Dai Jiajia dan menawarkan sandal kepadanya. Tiba-tiba dia melihat Qin Chuan di sampingnya dan tertegun selama 2 atau 3 detik. Bibi ambil sepasang sandal di atas Dai Jiajia berkata dengan tenang dengan suara rendah. Bibi itu tertegun sejenak kemudian bereaksi. Sandal itu adalah sandal yang telah diperingatkan oleh bos saya untuk tidak digunakan dengan santai. Satu-satunya waktu Anda bisa mengeluarkannya adalah ketika bos meminta Anda untuk... Siapapun yang bekerja sebagai bibi dalam keluarga kaya adalah orang yang pintar. Dia segera mengerti apa yang dimaksud Dai Jiajia. Bibi mengangguk dan bergegas mengambil sandalnya. Sepasang sandal kulit anak sapi hitam Hermes baru ditempatkan di depan Qin Chuan. Setelah Qin Chuan memakainya, dia merasa bahwa sandal itu sangat pas di kakinya, seolah-olah dibuat khusus untuknya, Tuan Dai Bibi. Yang tampak cerdas dan cakap malah kehilangan ketenangannya sejenak. Ada rona merah samar di pipi Dai Jiajia yang cerah. Dia dengan santai menatap perabotan yang rapi di rumah dan berpura-pura acuh tak acuh dan berkata, Bibi aku membeli beberapa barang dan mobil khusus akan mengantarkannya kepadaku sebentar lagi. Oh kayu-kayaku akan turun dan membantu menyortirnya. Saat dia mengatakan ini, Bibi hendak keluar dengan sandalnya. Di luar sangat dingin. Bibi Qin Chuan melihat bahwa pihak lain hanya mengenakan satu lapis pakaian dan mengingatkannya dengan hangat. Lagi pula suhu di dalam rumah nyaman yaitu 26 derajat sedangkan suhu di luar ruang bawah tanah mendekati 0 derajat. Oke Bibi itu bergegas kembali ke kamarnya mengambil jaket tebal hitam panjang dan berlari ke lift. Ketika pintu lift tertutup Bibi itu menghela napas panjang dan bergumam pada dirinya sendiri, untungnya aku tidak merusak keberuntungan bos. Pria muda ini benar-benar tampan. Jika bos tidak menyukainya, putriku dapat memperkenalkannya kepadanya setelah bibiku pergi. Kamar itu tiba-tiba menjadi jauh lebih tenang. Dai Jiajia belum pulang sejak dia pergi ke luar negeri beberapa tahun yang lalu. Untungnya dengan kehadiran bibiku, rumah itu bersih dan rapi. Dai Jiajia melepas mantelnya dan menggantungnya tanpa penutup mantel. Sosok tubuhnya yang melengkung terlihat jelas begitu Dai Jiajia melepas mantelnya. Lampu di ruangan meredup cahaya dingin yang semula berubah menjadi nada hangat. Speaker BOA 9 di ruangan itu memutar musik jazz yang hangat. Dai Jiajia menggelengkan kepalanya sedikit. Dia tahu bahwa ini adalah suasana hangat yang diciptakan oleh bibinya dengan menggunakan ponselnya untuk mengontrol perangkat pintar di rumah. Sepertinya saya harus menaikkan gaji pihak lain tahun ini. Bos, Anda ingin minum apa? Dai Jiajia datang ke lemari anggur bersuhu konstan dan bertanya. Dia tidak minum alkohol di hari biasa. Tetapi dia suka mengoleksi anggur sehingga ketika Qin Chuan datang, dia akan memiliki anggur yang enak untuk menemaninya. Panggil aku bos di tempat kerja. Tapi jangan terlalu sopan secara pribadi. Dai Jiajia mengerutkan bibirnya dan bersenandung pelan. Xiao Chuan, bolehkah aku melihat rumahnya? Kata Qin Chuan. Meskipun Dai Jiajia punya pacar, mereka berdua putus bahkan tanpa berpegangan tangan. Apalagi kamar tidur, bahkan rumah kecil tempat dia tinggal. Orang lain belum pernah masuk. Qin Chuan adalah pria pertama yang memasuki kamarnya. Ketika pihak lain mengatakan dia ingin melihat-lihat, hati Dai Jiajia menegang. Meskipun dia belum pernah makan sosis, dia pernah melihat bagaimana sosis dibungkus. Aku kurang berbicara tentang cinta, tetapi lebih banyak menonton film romantis. Lihat alasan rumah itu apa artinya sudah jelas. Jantung Dai Jiajia berdetak lebih cepat. Apakah sesederhana itu? Saya pergi melihat rumah itu, dan kemudian saya melihat kamar-kamar tidur, dan kemudian semua hal lainnya terjadi. Tapi saya belum siap. Dai Jiajia ragu-ragu sejenak, dan akhirnya mengangguk. Dia membawa Qin Chuan dan melihat-lihat di lantai bawah, kemudian perlahan naik ke atas menuju kamar tidur utama. Kamar tidur Dai Jiajia luasnya sekitar 30 meter persegi, dengan kamar mandi seluas 15 meter persegi, dan ruang ganti seluas 20 meter persegi. Kombinasi warna keseluruhan kamar tidur adalah putih dan emas yang merupakan warna favorit Dai Jiajia. Qin Chuan memasuki kamar tidur tanpa menunggu Dai Jiajia bereaksi. Dia menutup pintu kamar tidur dan menekan pengontrol tirai. Dan ruangan tiba-tiba menjadi gelap. Bab 675 2 jam kemudian. Komunitas Akademi Kyoto Bailiu. Cahaya di kamar Dai Jiajia tiba-tiba redup. Lampu malam Kyoto terang di luar jendela.
Tetapi tidak ada satupun cahaya yang bisa masuk karena tirai tebal. Dai Jiajia menunjukkan rasa malu yang kekanak-kanakan. Dia menggantungkan tangannya di depan dadanya dan menjentikkan jari-jarinya dengan canggung. Qin Chuan melangkah lebih dekat padanya dan meletakkan tangannya yang kuat di lengan Dai Jiajia. Sebuah kekuatan dengan kekuatan sedang membantu Dai Jiajia duduk di tempat tidur. Saat pantatnya menyentuh kasur, pikiran Dai Jiajia menjadi kosong. Tubuhnya terasa lembut dan lemas, seolah-olah dia telah disihir. Sekarang dia bisa melakukan apapun yang Qin Chuan ingin lakukan padanya. Kamar itu sangat sunyi, dengan suara terkeras adalah napas Dai Jiajia yang tidak teratur. Welit aman. Qin Chuan berbisik. Dai Jiajia tertegun dan wajahnya yang sudah memerah menjadi lebih merah lagi. Dia tidak mengerti apa arti aman. Dai Jiajia mengumpulkan keberaniannya dan menatap Qin Chuan. Ya, ini masa aman di ruangan yang hampir gelap. Dai Jiajia sepertinya melihat kilatan cahaya keemasan. Aku khawatir rumahmu mungkin dipasangi alat penyadap oleh agen rahasia. Sepertinya aku terlalu memikirkan keamanan. Komunitas ini masih cukup bagus. Dai Jiajia, aku baru saja memeriksanya, aman. Qin Chuan berkata dengan nada lega. Dai Jiajia, saya akan mengumumkan beberapa hal pada pertemuan besok. Keputusan ini tampaknya agak sulit dipahami. Saya khawatir suara-suara berbeda akan muncul di dalam perusahaan. Sehingga rencana tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna. Dai Jiajia. Jadi, saya harus memberitahu Anda sebelumnya. Dengan bantuan Anda, saya tidak akan memiliki kekhawatiran. Tunggu, bos, jadi Anda datang ke kamar saya untuk membahas pertemuan besok dengan saya, ya? Qin Chuan menggosok pelipisnya. Dia telah memindai dengan pupil emas dan matanya sangat lelah. Melalui mata emasnya, Qin Chuan memindai setiap objek di rumah. Kemudian melalui deskripsi atribut item tersebut, kita dapat menentukan apakah seseorang telah memasang peralatan pengawasan penyadapan. Mengapa di kamarku, ada lebih sedikit barang di kamarmu? Jadi akan lebih mudah untuk memeriksa, mengapa Anda menggambar gorden. Untuk mencegah seseorang di gedung seberang menguping dengan peralatan jarak jauh. Anda tidak tahu seberapa canggih peralatan pengawasan saat ini. Wajah Dai Jiajia berkedut dan tangannya yang awalnya kusut dan saling mencubit sekarang memiliki pembuluh darah yang menonjol dan mengepal menjadi tinju kecil. Dia berkata pada dirinya sendiri, bagaimana bisa ada orang yang berbisik kepada seseorang? Kita berada di kamar tidur seseorang dan kita harus menciptakan suasana seperti itu. Qin Chuan tidak mendengar keluhan apapun seperti biasa. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, pada pertemuan besok, saya akan mengumumkan bahwa saya akan menggunakan seluruh kekuatan perusahaan untuk berinvestasi di Korea Selatan. Arah investasi utama mereka adalah pembangunan jembatan domestik, pemeliharaan jalan raya dan pembangunan zona baru klaster untuk industri chip. Ketika mendengar tentang pembangunan jembatan, pengaspalan jalan raya, Dai Jiajia mengatakan dia bisa memahaminya. Investasi infrastruktur adalah bisnis yang bagus. Namun, ketika Dai Jiajia mendengar tentang manufaktur industri chip, dia merasa sedikit sulit untuk memahami. Bos, saya dapat memahami hal-hal lain setelah investasi Dakin Internasional. Akan ada beberapa keuntungan dan teknologi yang relevan tidak berteknologi tinggi sehingga investasinya normal, tapi saya tidak bisa memahami klaster industri chip. China pada awalnya terjebak dalam industri chip dan sekarang Dakin Internasional belum memberikan kontribusi apapun untuk chip China. Sebaliknya, ia pergi ke Korea Selatan untuk mengembangkan. Saya tidak begitu memahaminya. Dai Jiajia biasanya mematuhi perintah, tetapi ketika beberapa hal meningkat ke tingkat keadilan nasional, dia memiliki pendirian yang teguh. Qin Chuan sedikit mengangguk. Yang dia inginkan adalah keraguan Dai Jiajia. Ketika saya mengatakan berinvestasi, saya tidak selalu bermaksud untuk benar-benar melakukannya. Konflik industri terbesar antara China dan Korea Selatan sekarang hanya ada di industri chip. Mereka bertaruh pada industri chip dengan seluruh kekuatan nasional mereka. Yang perlu kita lakukan adalah membuat api ini menyala lebih kuat lagi. Dai Jiajia tetap diam setelah mendengar ini. Di malam yang gelap, dia menatap Qin Chuan dengan tenang. Saat membangun klaster industri chip, hal terpenting bukanlah menyelesaikan berbagai hal, tetapi menciptakan kehebohan. Sebuah gimmick yang dirasakan oleh Dai Jiajia. Lalu membangun jembatan dan jalan, apakah itu juga sebuah gimmick? Ya, yang ingin saya lakukan adalah mempromosikan Korea Selatan dan memberi mereka ilusi bahwa ekonomi mereka akan segera lepas landas. Aku ingin membuat kesombongan mereka naik ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dai Jiajia adalah orang yang pintar dan dapat memahami maksud Qin Chuan. Tetapi bagaimanapun juga ini adalah negara maju, pasar ekonomi mereka tidak kecil. Jika kita ingin mendorong pasar keuangan seluruh negara mereka, dana yang kita butuhkan mungkin akan sangat besar. PDB Korea Selatan adalah 1,67 triliun dolar AS. Jika kita ingin menghancurkan negara kecil ini, kita harus menyiapkan dana sebesar 1 triliun dolar AS. 1 triliun dolar AS. Dai Jiajia menarik napas ketika mendengar ini. Jika orang lain mendengar Qin Chuan mengatakan ini, mereka hanya akan mengira dia gila, tapi Dai Jiajia bukan orang biasa. Dia adalah wanita yang telah menyaksikan kejayaan Qin Chuan. Arus modal besar Dakin Internasional seharusnya 600 miliar dolar AS. Arus modal sebesar 600 miliar dolar AS cukup eksplosif di dunia. Terutama, 600 miliar masih berada di rekening perusahaan yang belum terdaftar. Tentu saja, sebagian besar dari ini adalah investasi awal Qin Chuan sebesar 700 miliar. Jumlah ini lebih dari perkiraan Qin Chuan. Menambahkan 300 miliar yang saya miliki, kita memiliki 900 miliar.
Kita masih membutuhkan 100 miliar dolar AS. Dai Jiajia sedikit mengernyit. Jika kekurangannya 10 juta atau bahkan 100 miliar yuan Tiongkok, semuanya akan baik-baik saja. Tetapi kekurangan 100 miliar dolar AS bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah diterima. Apakah kita perlu mencari bank? Kali ini adalah tindakan pribadi dan tidak dapat dikaitkan dengan bank domestik. Jika tidak, itu akan dipengaruhi oleh beberapa force majeure di tengahnya. Kita perlu mencari seseorang yang memiliki hubungan buruk dengan Korea dan Amerika Serikat. Qin Chuan memikirkannya dan sebuah nama tiba-tiba muncul di benaknya. Saya punya tempat untuk mendapatkan 100 miliar. Melihat Qin Chuan begitu percaya diri, Dai Jiajia tahu bahwa dia akan dapat menyelesaikan tugas ini. Dana sudah cukup, lalu apa selanjutnya? Dai Jiajia menanyakan apa selanjutnya? Mata Qin Chuan berbinar dengan tatapan licik. Dia mulai menguraikan rencananya dan menjelaskannya kepada Dai Jiajia secara rinci. Jika seseorang tidak memiliki pengetahuan dasar tentang ekonomi, dia mungkin tidak dapat memahami rencana Qin Chuan bahkan setelah mendengarkannya sekali. Namun, Dai Jiajia adalah CEO dari kerajaan bernilai triliunan dolar, jadi mendengarkannya sekali saja sudah cukup. Namun karena rencana Qin Chuan begitu besar, waktu berlalu begitu cepat seperti air mengalir 2 jam kemudian. Bab 676 15 tahun Lafayette. Dai Jiajia mendengarkan semua rencana Qin Chuan. Dia benar-benar linglung dan terkejut dengan pupil matanya yang sedikit melebar. Setelah beberapa saat, dia sadar dan berkata, "Bos, jika Anda melakukan ini negara Korea akan hancur." Qin Chuan membuka pintu dan berkata dengan tenang, "Sejak mereka berpihak pada Amerika Serikat, nasib negara Korea sudah ditentukan." Dai Jiajia melihat punggung Qin Chuan saat dia berjalan keluar dan tenggelam dalam pikiran yang dalam. Hingga dia mengirim Qin Chuan ke tempat parkir bawah tanah Akademi Bailiu, pikiran Dai Jiajia dipenuhi dengan rencana Qin Chuan untuk Korea Selatan. Keduanya keluar dari lift dan tiba di tempat parkir bawah tanah. Dai Jiajia, sang ibu rumah tangga, bersandar di kursi pengemudi Rolls-Royce culinan sambil mengobrol dan tertawa dengan sopir yang ditunjuk. Ketika keduanya melihat Dai Jiajia dan Qin Chuan muncul, mereka saling pandang dan menunjukkan pemahaman diam-diam di mata mereka. Qin Chuan naik ke kursi belakang Rolls-Royce dan menurunkan jendela. "Sampai jumpa besok." Dai Jiajia mengangguk. "Oke, sampai jumpa besok." Setelah mengatakan itu, sopir yang ditunjuk perlahan menghidupkan mobil. Melihat lampu belakang Rolls-Royce, mata Dai Jiajia kabur. "Bagaimana perasaanmu, Bibi?" bertanya dengan pelan. Dai Jiajia ragu sejenak dan berkata, "Rasanya sangat menyenangkan." Bibi menarik napas dalam-dalam. Anak muda masih dalam keadaan sehat. Asrama pria Universitas Keuangan dan Ekonomi Kyoto. Hari ini adalah waktu puncak untuk kembali ke sekolah. Kecuali mereka yang tidak ingin masuk kelas sama sekali, pada dasarnya semua siswa sudah kembali ke sekolah. Pintu asrama putra terbuka dan semua orang saling mengunjungi jika hubungannya baik, bahkan jika kita belum bertemu selama sebulan. Rasanya seperti reuni yang telah lama ditunggu-tunggu dan kita harus minum 2 gelas. Pintu asrama 510 dibuka dan ruangan itu dipenuhi asap. Ada meja persegi di asrama yang awalnya kecil, meskipun meja persegi itu tidak terbuat dari nanmu emas. Setelah dilapisi dan diwaks, tetap terlihat lebih mengesankan daripada bangku kayu biasa. Ada panci tembaga di atas meja kotak dengan api arang menyala di dalamnya. Di sekeliling panci tembaga itu ada meja yang penuh dengan irisan daging kambing. Balkon asrama 510 terbuka dengan setengah ekor domba tergantung di luar. 2 teman sekelas sedang mengiris dagingnya. Semua orang yang melewati asrama anak laki-laki melihatnya dengan rasa ingin tahu. Asrama Fakyour bahkan membawa kembali seekor domba untuk dimakan. Chen Fei yang sedang menata piring untuk foto berkata dengan tegas, "Tentu saja tidak, ini yang dibawa WG kami, luar biasa, luar biasa." Chen Fei mengangkat bibirnya dan bertanya, "Apa yang kamu makan di asrama kami? Baru saja memesan 2 mangkuk nasi, di mana anggurnya?" Liu Wei, satu-satunya orang yang duduk di kursi utama di asrama 510, bertanya. Sambil bertanya, dia tidak lupa mengangkat gelas anggur merah di tangannya dan menyesap anggur itu. "Anggur, kami minum Niu Air di asrama. Niu Air, bisakah aku minum anggur itu? Itu hanya alkohol yang dicampur dengan air. Minum terlalu banyak akan merusak hati Anda." Hanya sebagai tanda apresiasi saya, Nohou, bagaimana Anda bisa minum hanya untuk pertunjukan ini hari tahun baru? Jika Anda ingin minum, Anda harus minum anggur yang enak. Saat dia berbicara, Liu Wei berdiri dan mengeluarkan gelas dari lemari, kemudian tuangkan sekitar 20 ml anggur dari decanter di sisi lain, ambil seteguk. Teman sekelas mengambil gelas anggur dan meminumnya dalam satu tegukan. Chen Fei yang sedang mengambil foto dan mempostingnya di WeChat Moments tampak sangat tertekan dan berteriak, "Hehehe, bagaimana kamu bisa minum seperti itu? Itu sia-sia, bukan seperti ini. Bagaimana aku harus meminumnya? Kamu harus menahannya di mulutmu dan merasakan cita rasa anggur dengan lidahmu dan merasakan berbagai aroma yang dibawa ke indera perasamu. Benarkah begitu? Kalau begitu beri aku minuman lagi agar aku bisa merasakannya lagi. Minuman lagi? Apakah kamu gila? Apakah kamu tahu anggur jenis apa ini dan berapa harganya? Apakah kamu tahu berapa nilai seteguk yang baru saja kamu minum?" Fei Chen sengaja meninggikan suaranya untuk menarik perhatian orang banyak. Para siswa yang diinterogasi oleh Chen Fei sedikit bingung untuk sesaat. Melihat semua orang memperhatikannya, kesombongan Fei Chen mulai meledak.